Kenalkan. Ciriana aja Iya nggak kenal dong, kami. benar Kami kenal sekali. Ciriana. Kenal lah, yang penting panggil kadang-kadang aku hafal semuanya. Kami idola sama Iya, iya. Iriana. Iya, baik. Pengen jumpa. Alhamdulillah nih Ciriana bisa hadir tengah kita ya. Idola kata Kak Kimilian, apalagi oh everyone knowing her ya. Dan teman-teman malam hari ini penting banget nih acara kita karena seperti kita ketahui Kak Riana baru saja gabung ya dalam Ninja Elite. Wow. Di mana tentunya Paskas ini perlakuannya berbeda dengan yang biasa-biasa. Sehingga teman-teman dari sini kita akan nanti lihat ya, apa saja sih yang apa namanya, apa saja yang bisa di-share sama Kak Ariana kepada kita karena kita kan ini juga fast track nih teman-teman ya. Fast track juga kita berbeda dengan yang lainnya karena di fast track ini sebuah jalur yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang pengen serius berhasil di AFC. Jadi bukan hanya sebagai penonton, hai penonton, bukan, tapi sebagai pemain. Dan fast track ini juga didesain sedemikian rupa. Karyana juga salah satu apa namanya, salah satu leader yang mensupport fast track ya, Karyana dari tahun lalu ya 2002 dan ini adalah kali kedua di periode 2025. Tentunya kita ingin jauh baik nih karena makanya kita pengen dapat semana kondisi di Ninja. Kemudian, tapi sebelum nanti kita banyak bicara tentang Ninja, kita mau tahu dulu nih Kak. Karena kami yang kami pahami kan bahwa mudah masuk Ninja ya. Ini segitu banyak orang yang pengen mengajukan diri, Pak, saya ikut Ninja dong, Pak. Itu kan nggak semuanya diterima loh oleh Pak Niko kan. Hanya orang-orang terpilih saja. Dan ini Karyana yang sekarang sudah danyu adalah salah satu orang yang terpilih yang ada di Ninja. Nah, pengen tahu nih Kak, kok bisa nih Karyana masuk ke Ninja nih Kak? Hmm. Kira-kira karena apa tuh Kak? Silakan Karyana. Oke, selamat malam ya semuanya teman-teman ya. Ya sebenarnya gini, aku juga nggak nyangka sih dipilih di Ninja ya, karena kan biasanya Pak Niko carinya bener-bener mereka yang baru-baru mau mulai atau mereka maksudnya yang udah lama stuck di satu rank atau apa segala macam. Yang biasanya dicari yang offline-nya, roadshow-nya ya kemana-mana gitu kan. Jadi aku nggak pernah mikir bahwa aku akan dipilih di Ninja. Jadi waktu itu malam sebelum penentuan Ninja itu Paniko WA aku. Jadi dia bilang, Riana, kamu mau nggak masuk ke Ninja? Dia bilang, karena aku butuh orang yang maksudnya yang punya timnya gede, supaya kamu juga bisa duplikasi lagi ke member-member kamu, apa program Ninja ini bisa terduplikasi dengan banyak gitu loh ke bawah-bawah. Dia bilang, kamu mau nggak Ninja kali ini kita akan 100% online, dia bilang. Jadi dia bilang, untuk tim kamu juga. Jadi dia memang milihnya tuh benar-benar dia pilih beberapa orang yang menurut dia bisa ikutin program ini dan bisa bantu dia untuk menduplikasikan ke member-member dengan cepat. Seperti itu sih. Jadi karena aku tahu niat baik Pak Niko ya, aku tahu banget bahwa dia pengen bahwa tim kami juga bisa besar, bisa belajar. Maksudnya jangan satu tim itu yang menonjol cuma satu dua orang, tiga orang, sementara yang lain mungkin ya nggak tahu gimana kan segala macam karena nggak bisa duplikasi gitu kan. Nah jadi dia berharapnya di sini tuh karena dia melihat bahwa oh ya udah kamu mungkin bisa sendiri nih, kamu bisa nih sponsor orang segala macam, tapi kamu nggak bisa duplikasiin ya percuma juga gitu kan. Jadi dia bilang, ayo mau nggak? Dia tanya dulu sih. Jadi aku bilang aku langsung mau dong, karena aku mikir gini loh, Pak Niko pasti udah berpikir panjang sebelum dia milih gitu, nggak sembarangan milih, bener nggak? Dan nggak semua orang dapat kesempatan ini. Jadi ketika aku dapat kesempatan dimentorin langsung sama ibaratnya tuh pelatih pelatih yang udah nerbangin banyak pilot jadi masa aku nggak mau masa aku nolak nggak mungkin aku langsung bilang oke Pak Niko mau aku bilang gitu. Oh, jadi benar-benar pinangannya dari Paniko ya. Bahkan ini nggak mengajukan diri ya Karyana ya. Enggak, memang karena kan aku mikir tuh ninja tuh tadinya kan harus offline, harus yang kemana-mana kan. Kalau aku udah pasti kalau misalnya harus offline seperti ninja pertama segala macam atau sama ninja kedua itu udah pasti aku nggak mungkin bisa gitu loh kalau offline. Nah karena ini ninjanya online 100% aku langsung oke. Oh, oke. Jadi hari ini sekarang Ninja online 100% ya, Kak Ya, Riana ya. Wah, keren banget. Nah, kalau gitu apa yang berbeda, Kak? Yang ada di Ninja ini, Kak? Yang
yang berbeda. Jadi gini, aku ngerti sih konsepnya Pak Niko. Dia melihat bahwa sekarang itu ada 157 orang masuk ke TikTok gitu kan. Semua orang akan beralih ke online suatu saat. Maksudnya kita sekarang beli garam, beli barang-barang dapur, semuanya pun online. Udah jarang orang mau beli offline ke toko-toko, bener nggak? Online pun sekarang promonya udah gila-gilaan, entah gratis ongkos kirim lah, entah apa, semuanya sampai ke rumah. Jadi semuanya tuh sekarang memang udah beralih ke online. Kita harus buka mata tentang itu. Dan apalagi sekarang kita mikir nih ya, semua orang cari apa-apa, cari info lah, cari barang lah, cari apapun semuanya di TikTok, bener nggak? Search engine terbesar saat ini, kita ngomong anak-anak kita, ngomong tetangga kita segala macam. Mereka misalnya mau cari apa ya buat rambut subur, mereka carinya di TikTok gitu loh. Misalnya cari ada berita apa ya, gosip terbaru tentang artis, mereka carinya di TikTok. Semua orang sekarang sedang mencari apapun di TikTok, bener ya? Artinya kalau kita nggak masuk ke pasar itu, kita nggak akan ditemukan orang gitu loh. Artinya kita benar-benar maksudnya apa ya? Tertinggal jauh kalau kita nggak mau masuk ke pasar ini. Sementara kita udah tahu nih pasarnya sangat-sangat besar di sini. Semua orang cari apapun di sini gitu loh. Karena itu Paniko itu sedang mau bikin konsep gimana ya supaya semua member AFC itu offline tetap jalan, tapi mereka juga online-nya harus gede gitu loh. Personal branding-nya harus jadi sehingga apa? Sehingga nanti tuh bener-bener orang tuh beli karena dia udah kenal kita, dia udah trusted sama kita, dia tinggal langsung transaksi aja, udah nggak mikir lagi, nggak lagi mikir terpercaya nggak ya nih orang ya, boleh nggak ya beli sama dia ya, ntar aku ditipu. Enggak, karena kita udah bangun personal branding itu dengan bagus nanti di TikTok gitu ceritanya. Oh, oke. Jadi lebih kepada online ini khususnya TikTok, Kak? Atau Facebook juga tetap main? IG? Yes. Ya, Kak? Jadi pasti yang urutan pertama itu Paniko maunya di TikTok ya. Karena TikTok itu yang dia lihat bahwa ini yang Oke. tertinggi dan udah terbukti dia udah search nih bahwa dia lihat dari member-member yang sekarang top sponsor. Kita kan lihatnya dari data ya, by data, bukan bukan maksudnya ngasal-ngasal Paniko sebentar suruh TikTok, sebentar suruh Facebook atau apa enggak. Jadi dia lihat benar-benar by data dari top sponsornya AFC saat ini semuanya tuh berasal dari TikTok gitu loh. Dan maksudnya memang terbukti bahwa mereka yang live di TikTok, mereka yang personal brandingnya udah jadi, mereka yang maksudnya rutin, konsisten segala macam, mereka tuh biasanya setiap hari tuh bisa menghasilkan postingan di TikTok tuh satu paket, ada yang 10 paket, bahkan ada yang 6 paket. Padahal mereka juga baru mulai, nggak dibilang, oh mereka udah setahunan, 2 tahunan, enggak. Ada yang baru mulai 3 bulan, ada yang mulai 6 bulan. Tapi karena mereka konsisten, ternyata terjadi closing-closing itu. Dan menurut Mbak Niko ini jauh lebih efektif sebenarnya, jauh lebih produktif ketimbang memang kita jalanin offline satu-satu. Walaupun offline tidak boleh ditinggalkan juga ya. Oke. Sebentar ya, ini di laptop aku bunyi ting tong, terus aku minta tolong anak aku matiin sebentar. Bentar ya. Mana? Ini ada bunyi ting tong. Sebentar ya. Bentar. Kamu matiin ya? Tim kamu aja. Udah aman, aman. Oke. Ya, oke. Udah. Thank you ya. Udah aman? Udah aman. Thank you ya. Oke, sorry. Nah, gitu, Kak. Halo? Halo? Sebentar ya, sorry ya. Mbak Mbak Mona, Halo? Mbak, Iya, freeze ya, Mbak mau nanya ya. ya. Mbak Mona, Kamera aja. Mbak Mona off kamera aja biar ini. Ya, Mbak Mona off kamera aja, nggak nge-freeze soalnya. kenapa, Pak? Nge-freeze. Off kamera aja. Oh, off kamera aja. Oh, nge-freeze. Oke. Hmm. Ya, sip. Gimana kedengeran sekarang? Aman. Aman. Oke, ya maaf ya, ini ya sorry. Baik teman-teman, jadi nyambung lagi nih Kak Riana ya. Jadi karena memang terbukti TikTok oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak Riana, berarti ini udah benar-benar setiap orang udah mesti kudu harus wajib main TikTok ya Kak ya? Ya, nah memang kan maksudnya tidak semua orang terbiasa akan bikin video, terbiasa bikin sesuatu segala macam di video, maksudnya ngomong di depan kamera segala macam. Memang semuanya masih masih awam. Kayak misalnya di tim-tim aku di Bangka pun mereka mungkin offline udah oke nih, udah bisa ngomong nih, tapi pas berhadapan dengan kamera udah diem, kagok segala macam. Cuman aku selalu bilang sama mereka seperti ini loh. Kamu mulai sekarang atau kamu mulai nanti, suatu saat kamu tetap harus terjun di dunia ini. Kamu tetap akan terjun di dunia online gini. Maksud aku,
kalau kamu nggak bangun taman bunga ini dari sekarang gitu loh, begitu taman bunga orang lain udah indah-indah, kamu baru mau mulai gitu loh, pasarnya tuh udah nggak bagiin kue ke kamu lagi. Aku bilang seperti itu karena mereka udah brandingnya udah jadi, udah segala macam. Mereka udah cari yang gede-gede. Mereka maksudnya gini loh, kalau misalnya kamu udah bersaing dengan orang-orang yang taman bunganya udah indah banget segala macam, dia udah tahu nih kalau AFC carinya siapa, kalau mau beli Subarasi Utsukushi mereka udah kenal siapa, kalian nggak akan kebagian kuenya lagi kalau nanti baru mau mulai. Aku selalu bilang gitu. Jadi aku bilang paksa diri kalian karena gini, semua orang juga mulainya pasti nggak bisa, nggak mungkin bisa. Aku juga di awal-awal juga bisa take video itu ratusan kali, oh nggak ada yang bagus, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Tapi sekarang kalau udah sering lama-kelamaan, oh ya udah 5 menit udah jadi gitu loh, 10 menit udah jadi gitu maksud aku. Jadi harus dimulai tetap lama-lama jadi biasa sebenarnya. Ya, kita kan kendalanya gini ya Kak, mohon izin ya, apalagi mungkin untuk yang usianya up 40 ya Kak ya. Aku gaptek, aku nggak ngerti gitu, tapi aku oke offline gitu. Aku coba offline aja dulu lah gitu. So gimana nih Kak, menurut Kak Riana nih? Aku bilang sebenarnya kita nggak bisa bilang seperti misalnya, oh aku udah nggak bisa ini, aku alasannya aku udah tua, oh aku alasannya nggak bisa segala macam karena sebenarnya TikTok itu mudah banget gitu loh karena dia kita nggak usah ngedit di tempat lain, kita benar-benar ngeditnya pure di situ. Even kita cuma mau ngomong, cuman maksudnya ambil video terus kita tag voice over juga udah bisa gitu loh. Yang penting kamu mulai bikin VT dulu. Yang penting maksudnya kamu dikenal dulu di TikTok itu ada seorang seorang Kak Mona, ada seorang Marta, ada seorang siapa. Pokoknya yang penting kamu punya kuenya dulu, bagian kue itu di TikTok kamu ada dulu gitu loh. Jangan sampai kamu nggak ada kebunnya sama sekali di situ. Maksudnya seperti itu. Sambil kita garap, pasti garap itu ada orang yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, segala macam. Tapi kalau nggak dimulai ya kalian nggak akan pernah punya kebunnya di situ. Itu loh maksudnya. Iya, iya. Jadi nggak bisa kita bicara tentang aku gaptek dan sebagainya ya, karena memang udah berbeda banget. Tadi bahkan yang Kak Riana bilang, orang nyari garam juga, nyari garam lewat TikTok ya, Cin. Iya Bukan via. benar-benar. Terus kalau kita mau ngomong orang tua nggak bisa ya, coba kalau kalian cari deh ya di situ ya yang tua-tua yang mereka lagi nge-gym, usianya udah 70, 90, mereka bikin konten. Tuh mereka cuma cerita-cerita doang kok. Jadi maksud aku kalau kalian bilang usia pembatasnya, kenapa mereka bisa? Kenapa kita harus bilang kita nggak bisa? Mereka pun ada yang umur 70, 80, aku lihat nenek-nenek pun masih udah main TikTok sekarang kan, joget-joget, dapat duit, disawar-sawar orang. Itu artinya semua orang bisa sebenarnya. Oke? Bener dong? Itu Iya, aku sering lihat kan, iya. malam-malam sama kalian lihat ada nenek-nenek joget-joget sama kakek-kakek. Kalau kamu kasih aku paus atau kalau kasih aku apa segala macam aku joget nih. Itu aja ada kan? Artinya semua orang bisa sebenarnya. Mau apa nggak mau. Wow, jadi ini kayak nampar ya. Sebenarnya singkat cerita mau apa nggak mau gitu dan balik lagi berarti mau jalanin bisnis atau enggak karena platform udah berubah ya, udah larinya ke TikTok seperti itu. Karyana, oke, tadi kan kakak katakan setiap orang udah harus masuk ke sini dan memang harus sudah belajar. Nah, yang agak bingung nih Kak, kan kita baru mau masuk nih Kak. Ya, ini aku coba mengandaikan ya, atau kita baru masuk gitu. Terus kita ngelihat kiri kanan, aduh udah hebat-hebat ya, aduh dia udah banyak ya. Terus aku harus gimana? Aku kudu piye Oke. membangun apa namanya membangun image aku tuh kudu piye gimana Karyana? Oke, oke. Kita jangan fokus sama kebun orang lain dulu. Kita fokusnya sama kebun kita sendiri. Aku selalu bilangnya gitu. Kita jangan bandingin, wah mereka udah hebat. Oh dia live-nya udah banyak yang nonton. Oh dia bikin sekali bikin VT udah yang ratusan ribu orang nonton. Wah yang aku dikit segala macam nggak boleh seperti itu. Nah makanya aku bilang kita harus mulainya step by step ya. Jadi kalau di Ninja itu pertama kali kami masuk itu, Pak Niko selalu pesannya seperti ini. Dia bilang, TikTok ini, bukan TikTok ya, maksudnya AFC ini adalah bisnis pribadi kita. Ibaratnya kita CEO-nya. Sebagai CEO, kita harus tahu runningnya bisnis kita seperti apa. Jadi pertama kali itu kami harus mempunyai laporan harian gimana running bisnis kami. Jadi laporan harian itu teman-teman boleh catat ya, apa yang harus kalian tahu ya. Pertama, teman-teman harus punya target dulu. Ini di Annual Rank kali ini aku mau targetnya di rank apa? Itu dulu deh. Nah, cara menentukan target pairing itu adalah melihat pairing kita sebelumnya. Pairing di annual rank kita yang tahun 2023-2024 kemarin kalian stopnya di mana? Bukan stop samurai, shogun segala macam ya. Stop pairingnya berapa? Misalnya
kalian berada di pairing 700 nih, 795 atau berapa deh, 700 deh, kita ngomong pairing 700 ya, berarti udah di atas Ronin ya. Pairing 700 berarti di tahun ini yang paling masuk akal itu adalah 2 kali itu. Nggak bisa lebih dari itu. Jadi nggak usah bikin target, oh aku mau 5.000, aku mau 10.000, udah nggak usah. Kita on track aja, maksudnya kita yang masuk akal tapi on track gitu loh. Jadi kalau 700 berarti kamu bikinnya target pairing kamu adalah 1.400 sekarang. Iya bener ya, 1.400 bener ya. Oke, 1.400 kan berarti udah samurai nih. Nah, setelah target pairing, yang berikutnya itu kita harus kasih tahu tuh rata-rata pairing kita tahun sebelumnya. Artinya itu kekuatan kita tuh berapa tahun lalu. Misalnya 700, berarti 700 dibagi 365 hari. Itu kekuatan pairing kita. Atau misalnya kamu baru joinnya tuh 6 bulan, berarti 700 dibagi sama 6 bulan itu. Berapa kekuatan pairing kamu harian. Jadi kita harus tahu dulu kekuatan kita yang lama itu berapa pairing. Sampai sini nangkep nggak teman-teman? Nangkep dulu ya, karena teman-teman Aman. nangkep nih. Jadi kalian udah harus tahu dulu targetnya itu adalah 2 kali lipat pairing kalian tahun lalu. Setelah itu kalian harus tahu speed kalian, kekuatan pairing kalian per hari berapa tahun lalu. Nah, per hari berapa artinya kita bagi nih. Misalnya kalian punya 700 pairing, kalian jalaninnya setahun, berarti 700 pairing bagi 365 hari. Itu speednya kalian di tahun lalu. Kalau kalian baru joinnya 6 bulan, berarti 700 itu dibagi sama 30 kali 6, dan dibagi 180 hari. Jadi kan tergantung, kita tuh mau tahu speed harian kalian berapa pairingnya. Ibaratnya seperti itu. Udah, kalian udah punya itu, habis itu yang berikutnya adalah sekarang harian hari ini harus berapa supaya kalian bisa dapetin target pairing yang 1.400 tadi. Sampai sini nangkep ya teman-teman ya. Jadi pencapaian pencapaian per hari itu harus berapa itu udah harus tahu. Oke. Nah, setelah kalian tahu pencapaian per harus misalnya kalau misalnya kalian 1.400, aku kaliin aja ya jadi biar teman-teman tahu ya. 1.400 bagi 365 hari. Berarti kalian harus punya 4 pairing per hari. Speed tahun ini tuh harus 4 pairing per hari supaya kalian bisa capai target 1.400 itu. Nah, setiap malam kalian udah harus lapor nih. Berapa pairing setiap jam, antara jam, kalau kami sih laporannya tuh dari jam 10 sampai jam 9 pagi. Lewat dari situ dianggap tidak lapor. Tidak lapor 3 kali langsung dieliminasi kami. Jadi itu benar-benar harus lapor dan ini sangat-sangat penting gitu loh laporan ini. Ya, jadi kalau speed kita tahun ini adalah 4, misalnya hari ini kita cuma dapat pairingnya 2 nih, berarti minus 2 gitu loh. Kalau pairingnya 5 nih, berarti minusnya 0. Tidak dianggap lebih ya, bukan berarti hari ini pairingnya 5, besok ya udah aku cukup 3 aja. Enggak, setiap hari harus targetnya 4. Kalau lebih tetap ikutin 4. Kalau kurang itu harus nambah di apa hari berikutnya sebenarnya seperti itu. Nah, itu tujuannya adalah kalau teman-teman sebagai pemilik bisnis tahu running bisnisnya seperti apa setiap hari, bisnis aku omsetnya berapa hari ini, kurangnya gimana, segala macam. Kita tuh tahu jelas. Kalau speed aku gini, aku bisa sampai apa enggak ya? Aku bisa evaluasi, bisa segala macam. Itu dulu pertama. Oke. Nah, setelah lakukan itu yang pertama, berikutnya program kami di Ninja adalah kami akan memberikan voice note. Voice note setiap pagi. Voice note setiap pagi itu gunanya apa, teman-teman? Jadi menurut Pak Niko ya, voice itu, atau kalian mau video bersuara, tapi harus suara kalian gitu loh. Maksud Pak Niko, kita menggerakkan jaringan. Jaringan itu harus mendengar suara kita setiap hari. Dia harus kenal siapa leadernya. Dia harus kenal mendengar suara apa ya, suara siapa yang akan dia ikutin gitu loh, akan dia ikutin supaya kalau dia dengar setiap hari, dia mengenal suara kita. Jadi maksud Pak Niko akhirnya tuh kalau kita mau ngapa-ngapain, kita mau bikin program, mau bikin apa, mereka udah terbiasa memang kita ngelit, kita yang ngelit gitu kan. Jadi jangan sampai mereka tidak mengenal mereka ngikut siapa gitu loh. Oke, sampai sini ini 2 yang wajib kalau kami setiap pagi. Setiap pagi kami wajib lakukan itu. Nah, Oke. berikutnya baru akhirnya programnya itu masuk ke program TikTok. Jadi program TikTok ini kami kan masuk di bulan November kemarin ya, tanggal 16 ya. Jadi kalau programnya Pak Niko sampai Desember, Desember ini sebenarnya bulan liburan buat Ninja. Maksudnya bulan liburan nggak ada yang sampai harus di-push sampai seperti apa. Karena untuk AFC itu menurut Pak Niko kita kerja 1 tahun, Desember itu adalah waktu liburannya kita sebenarnya. Tapi kalau Pak Niko bilang kalau kita mau ngelit ke depan segala macam ya bulan Desember ini adalah persiapan kita untuk bangun taman bunga itu. Dia mau kasih lihat bahwa sebenarnya bangun TikTok 1 bulan itu bisa kalau mau.
Mau bangun taman bunga tuh 1 bulan tuh bisa kalau dengan track yang bener gitu loh teman-teman. Sampai sini nangkep nggak dulu? Sampai sini aja dulu. Jangan sampai loncat-loncat ntar bingung lagi gitu kan. Yang penting teman-teman udah catat ya apa Oke, yang harus kalian punya laporan setiap hari. Laporan setiap hari iya. itu sebenarnya semuanya gini loh. Kalau kalian nggak tahu mau lapor ke siapa ya kalian lapor ke diri sendiri aja. Pokoknya kalian tahu running bisnisnya sehari itu berapa. Kalau misalnya mau per tim, per grup juga bisa gitu loh. Siapa yang nge-lead, jadi kita harus lapor. Gini loh, tujuan kita lapor seperti itu ya. Aku melihat kan, sekarang kan aku lagi bikinin Ninja Bangka sama Ninja Papua kan. Aku lihat ya, dengan mereka laporan setiap hari itu, mereka tuh lihat perkembangan, kok orang lain bisa dapat nih, misalnya yang lain lapor, bisa dapat 5 pairing, ada yang dapat 10 pairing, kok aku 0 pairing. Jadi mereka mau nyetor pun, kadang-kadang tuh merasa, aduh, malu ya, kok yang lain ada 10 pairing, ada 5 pairing, kok aku mau nyetor 0 tuh ada rasa sedikit gitu loh. Jadi ada rasa untuk saling menyemangati juga di Zoom lagi, di dalam grup. Jadi aku melihat akhirnya mereka sebelum nyetor tuh mikir dulu, aduh nih 0 kayaknya nggak enak nih. Orang lain 10 nih. Jadi mereka kejar. Jadi aku melihat itu pun ada apa ya? Ada perubahan di situ juga. Aku melihat gunanya itu juga. Oke, sampai sini oke ya? Oke, Oke ya. Nah, oke. itu Kak, bisa pelan-pelan, dibikin. Kak. Jadi ini aku sambil apa namanya? Aku sambil ya minum dulu Karyana. Jadi yang pertama adalah kita lihat pencapaian kita tahun lalu, teman-teman. Terus kemudian yang paling masuk akal adalah 2 kali lipat ya pencapaian tahun lalu untuk target tahun depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kekuatan kita tahun lalu. Tadi dikasih contoh misalnya 1.400 pairing ya tahun lalu. Berarti dibagi hari 365 hari. Dapatlah per hari harus 4 pairing gitu ya. Nah, 4 pairing inilah yang harus konsisten begitu. Mm-mm. Untuk harus kita capai. Kalau misalnya melebihi 4 pairing, that's good, tapi tidak mengurangi target hari berikutnya, Benar. ya, tidak mengurangi target hari berikutnya 4 pairing. Tapi kalau misalnya yang tercapai hari ini 2 pairing, berarti ada minus 2 pairing, dan itu harus dikejar gitu ya Kak. Akhir Ya, bulan harus dilengkapi gitu ya, iya harus dikejar. seperti itu Jadi ya. per bulan kita harus tetap Oke, on track itu. kalau bisa gitu loh. Iya, Halo? oke. Kemudian yang kedua tadi melakukan voice note setiap hari yang di-share ke jaringan kita ya atau ke tim kita. Yang ini harapannya agar mereka terus paham bahwa wah ini ketua gue nih care ya sama aku ya. Terus terbiasa mendengar sehingga nanti ketika nanti kita minta mereka untuk melakukan apa gitu mereka sudah mengikuti gitu ya karena sudah terbiasa melihat. Iya. Yang ketiga Yang tadi soal, program TikTok. sorry, Kak aku Riana sebelum potong. masuk ke program TikTok. Ya, aku potong dikit ya. Maksudnya bukan soal, oh ini leader gue, ini yang lead nih segala macam, bukan sekedar seperti itu sih. Jadi maksud Paniko itu suara itu kenapa penting? Kata Paniko, kita nonton deh film perang-perang di apa bioskop atau apa. Sebelum perang tuh pasti jenderalnya tuh akan ngomong-ngomong. Kadang-kadang tuh omongan itu yang menggerakkan orang sehingga orang mau sampai korban nyawanya atau apa. Jadi menurut Paniko tuh omongan suara apa yang didengar orang itu sangat penting dan setiap pagi dia mulai dengan mendengar itu tuh maksudnya itu ibaratnya kayak kita kasih bahan bakar. Sementara kalau kita nggak pernah kasih seperti itu ya orang nggak kenal kita, orang nggak mendengar suara kita, maksudnya ya mereka juga nggak kenal mau ngikutin siapa. Akhirnya mereka tuh larinya tuh mungkin karena dia nggak pernah mendengar kita, kita larinya ke tujuan A, mereka yang lainnya kocar kacir satu ke C jadi nggak komando satu komando gitu loh. Tapi kalau dengan suara kita berharapnya akhirnya oh semuanya on track satu komando nih kita mau kemana sama-sama gitu. Oh gitu ya. Oke, oke. Kak, gini Kak, ini mohon maaf ya, ini kan kayaknya common terjadi. Misalnya gini, ayo ayo pasang target. Oke, terus misalnya nggak tercapai hari pertama, nanti nggak tercapai lagi hari berikutnya karena ada kesibukan A B C D J. Biasanya nih, kemudian kita mengexcuse diri kita, ya udah sih, nggak apa-apa sih, toh nanti bisa dikejar next time misalnya satu. Atau yang kedua, ya udahlah yang penting kan aku tahu target aku harus dicapai kalaupun misalnya tahun ini enggak ya tahun depan itu gimana sih Kak cara untuk mendisiplinkan diri gitu loh supaya stick on your purpose gitu karena Oke, kan banyak distract ya dalam kehidupan ya.
Pasti, pasti. Kalau yang tentang itu Kak Mona ya, kita juga nggak bisa memaksa seseorang yang nggak mau berubah untuk berubah. Kita pasti akan habisin waktu kita juga. Jadi aku harus kalau yang itu harus kembali lagi ke mindset. Jadi kita harus gali lagi one on one bener-bener why kamu apa. Kamu Kak di AFC ini mau ngapain sih gitu loh. Kalau kamu misalnya nggak punya why yang kuat, kamu cuma asal-asalan segala macam, ya udah aku treatnya juga ya udah sesuai yang kamu mau gitu kan. Tapi kalau memang kamu berharap di sini bisa berubah hidupnya, kamu mau melakukan sesuatu yang lebih buat keluarga kamu mau jadi kebanggaan buat keluarga kamu nggak mau jadi orang yang menyusahkan di keluarga kamu mau nanti hidup di masa tua nggak bergantung sama orang lain segala macam. Kalau kamu mau seperti itu, yuk sama-sama gitu. Jadi sebenarnya harus balik ke mindset ya. Seseorang harus punya why kuatnya untuk jadi bahan bakar dia untuk melaju. Kalau selama dia nggak ketemu why-nya, kita mau setengah mati dorongin dia pun, kita mau setengah mati nemenin dia pun, sementara kalau dari dianya sendiri nggak ada keinginan itu, kita buang-buang waktu juga, Kamona. Jadi aku biasanya kalau yang kayak gitu, one on one dulu, mau apa enggak. Jadi aku pun pilih ninja-ninja aku, Bangka, ninja Papua, itu aku tanya dulu. Jadi aku benar-benar sistemnya seleksi dan eliminasi. Nggak ikut, aku udah bilang sama mereka semua, nggak boleh baper ya di sini ya, karena kami di ninja pun udah dibilang nggak boleh baper gitu loh. Salah-salah, kami diomelin. Maksudnya kalian tahu lah Pak Niko kalau ngomel kayak apa ya. Maksudnya diomelin. Tapi Pak Niko itu orang yang sangat mengayomi. Maksudnya dia nggak ada keuntungan apa-apa juga bantuin kami segala macam. Bener nggak? Dia tuh bener-bener niatnya itu pengen supaya oh kami berubah, kami bisa ngerubahin orang juga, bantuin orang lain juga untuk duplikasi segala macam kan. Jadi kami bener-bener keras, sangat keras gitu loh. Sementara kalau aku ke Ninja Papua dan Ninja Bangka, pasti aku nggak sekeras Paniko ya, karena kan treatmentnya pasti beda kan. Jadi aku, cuman aku bilang sama mereka, ini sistemnya seleksi dan eliminasi karena aku juga nggak mungkin pegang banyak orang. Sementara nanti ada dua tiga nggak ikutan, akhirnya mengganggu yang lain. Jadi aku sistemnya mendingan orang itu cuma tiga, lima orang, tapi jalannya on track sama-sama supaya mereka nanti bisa duplikasi jadi 10, 10 jadi 20 karena semuanya benar-benar ngikutin program itu sesuai dengan tracknya kita gitu loh. Nah, jadi aku cuma bilang kita memang nggak bisa maksa orang, Kak Mona ya. Kita nggak bisa maksa orang yang lagi duduk untuk berdiri, tarikin dia, sebenarnya kita ikut jatuh sama dia karena dia nggak ada usaha juga untuk mau berdiri. Bener ya? Karena itu aku sih saranin untuk yang seperti itu one on one dulu. Mau ngapain di AFK? Kamu kalau kita gali dulu, kalau nggak jalanin ini, kamu mau jalanin apa gitu loh. Kalau kamu nggak berhasil di sini, kamu cuma jadi seperti ini, kamu yakin ini nggak akan nyusahin anak-anak kamu nanti atau apa segala macam. Nah, kalau udah ketemu why-nya dan mereka mau berjuang bersama, komit bersama, aku biasanya bilang sama mereka, kalau kamu memang komit segala macam, aku suruh mereka tulis surat atau apa segala macam. Tulis aja, tanda tanganin aja, simpen aja sendiri gitu loh. Tapi itu komitmen kamu untuk diri kamu sendiri, seperti itu sih. Oke, jadi benar-benar komitmen ya Kak ya, dan itu kata kuncinya ya teman-teman ya. Ini sama kayak di fast track ya Kak ya. Kalau aku lihat secara umum, maksudnya siapa yang mau ikut fast track ya silakan komitmen untuk, karena kita juga ada aturan main lah di sini. Apalagi kemudian apa namanya, apalagi kalau kemudian kita masuk lagi yang lebih details lagi, pengen ikutan kayak ninja gitu kan. Karena kita pengen banget juga kan, justru malam hari ini kita ngegali dari Kak Riana kan karena pengen tahu apa sih kebiasaan yang ada di Ninja, apa yang dilakukan di Ninja gitu. Jadi benar-benar, jadi pertama jadi komitmen ya Kak ya. Terus kemudian ada eliminasi. Boleh tahu Kak, kebayang kalau eliminasinya yang Kakak lakukan kalau yang di Bangka dan di itu gimana Kak? Oh, Yang di apa namanya, oke. satu Kalau Papua. di Bangka, mereka kalau aku beda ya, Bangka sama Papua itu beda treatmentnya ya. Karena kalau Bangka kan aku langsung ketemu mereka langsung segala macam kan, jadi aku jauh lebih keras. Kalau sama Papua kan memang aku agak jauh kan, terus mereka juga mungkin ada yang kendala internet. Terus kan maksudnya aku memang nggak bisa tektokan yang langsung jelas banget sama mereka. Jadi kalau Papua lebih longgar, kalau Bangka lebih ketat gitu loh. Kalau Bangka 3 kali nggak lapor tentang target segala macam itu eliminasi segala macam. Kalau Papua itu 10 kali, 10 kali nggak lapor, mereka eliminasi segala macam. Nah, setelah mereka udah terbiasa dengan laporan dan terbiasa dengan itu, kami masuk lagi ke program. Sekarang programnya tuh lagi bangun TikTok gitu kan. Nah, kalau bangun TikTok ini, aku semuanya minta semuanya pakai akun baru. Karena gini, kenapa akun baru, teman-teman ya? TikTok itu mereka punya bacaan algoritma yang sangat berbeda gitu loh. Jadi kalau kita udah punya akun lama nih, akun lama kita misalnya followernya udah banyak, udah bisa live segala macam nih. Tapi VT-VT kita sementara VT-VT kita itu
standar deh yang nonton ada yang di bawah 200, ada yang kadang-kadang 1000, tapi banyaknya di bawah 200, itu artinya akunnya udah hancur. Artinya akun itu tidak akan pernah dilempar ke TikTok, ke apa ya, FYP, ke apa orang-orang yang mencari segala macam, itu nggak akan dilempar lagi walaupun kalian bikin VT yang bagus sekarang, karena dia udah kenalin sebagai akun hancur. Nah, karena itu akhirnya aku minta semua orang benar-benar bikin akun TikTok yang baru. Kita mulai semuanya dari nol dengan maksudnya kebun yang baru, tapi kita mulainya dengan benar, dengan VT yang baik, dengan personal branding yang baik. Kita siapin sebulan ini sebenarnya. Nah, aku berharapnya kalau sebulan ini kita bangun kebunnya dengan baik nih, VT-nya bagus, bisa di atas 200. Karena untuk melihat VT kita itu baik atau diterima TikTok apa enggak, view itu harus lebih dari 200. Kalau dia di bawah 200 itu pasti ada masalah, kata Kak Niko. Jadi itu harus di atas 200. Nah, kalau dia di atas 200, tinggal kita mainnya kuantitas atau kualitas. Kalau kuantitas, kita mainnya berarti harus lebih banyak VT-nya untuk naikin follower. Tapi kalau kita main kualitas, mungkin boleh lebih dikit per hari, tapi yang nonton banyak gitu loh. Jadi follower nambahnya cepet. Jadi indikasinya lihatnya seperti itu. Nah, apa gunanya itu? Sebenarnya gunanya ini. Kami tuh pas bangun VT itu nggak ada AFC sama sekali. Artinya kita nggak ada masukin Subarasi, Utsukushi, Hikari di dalam VT kita nggak ada. Karena di dalam VT itu semuanya tuh benar-benar pure adalah kita lagi edukasi kah, kita lagi berbagi info kah, istilahnya tuh benar-benar eh, tidak tidak mengambil keuntungan apapun, kita benar-benar sedang berbagi gitu loh. Gunanya apa? Gunanya kita mencari orang yang nanti percaya sama kita. Mereka tuh dengerin kita, mereka tuh tahu bahwa oh kita tuh berbagi informasi yang benar, nggak mencari keuntungan, nggak apa segala macam seperti itu kan. Akhirnya mereka follow kita, ikutin kita, dan mereka udah percaya kita. Jadi nanti ketika kebun bunga itu udah tercapai, udah bagus nih segala macam, pas kita live, trafficnya tuh udah ada. Dan ketika trafficnya udah ada, pas kita ngomong, pas apa, karena mereka udah lihat VT-VT kita yang baik, yang bagus, segala macam. Mereka tuh mau beli itu udah dengan gampangnya, karena udah trusted gitu loh. Oh iya, dia udah kenal, udah lihat VT kita. Orang ini kompeten. Oh orang ini memang ngerti tentang kesehatan. Oh orang ini apa, segala macam. Akhirnya mereka mau membeli ketika live. Seperti itu sih. Oke. Kak, boleh nggak sih beli follower? Nggak boleh. Itu akunnya langsung hancur. Jadi maksudnya gini, percuma kamu punya viewer, misalnya viewernya 1000K atau maksudnya 100K, 300K segala macam, tapi misalnya itu abal-abal, kamu lihat dari komennya aja ketahuan kok. Maksudnya ketika kamu klik orang itu nggak ada bukan siapa-siapa, nggak ada VT, nggak apa, kosong segala macam. Nah itu benar-benar akunnya hancur. Sekarang mendingan kamu punya 500 view, tapi mereka orang yang bener dan ada calon yang akhirnya pembeli. Bener-bener nih, misalnya kamu lempar konten asam lambung. Memang sih yang lain kontennya ditonton 100K, 300K segala macam kan. Yang kita yang ditonton cuma 500 orang nih misalnya. Tapi 500 orang ini adalah orang-orang yang benar, yang benar-benar lagi asam lambung, yang lagi nonton, yang lagi cari tips segala macam. Jadi ketika kita live mereka masuk tuh ya memang orang benar yang ada gitu loh. Ketimbang viewer kamu banyak tapi orang-orangan gitu kan. Pas kamu live ya nggak ada traffic juga, nggak ada yang beli juga karena yang apa yang view yang segala macam tuh orang-orangan gitu kan maksudnya. Jadi mendingan kita berlomba untuk membuat sesuatu yang bagus sehingga akhirnya orang mau ngikutin kita karena memang kita berbobot gitu loh, bukan asal asal ngikutin nggak jelas gitu, cuman follow, aku follow kamu follow aku ya buat apa? Iya, oke. Kak, kalau masih kita kebingungan nih sama konten, tadi kan kakak bilang ya, konten yang edukasi, konten yang informasi. Sementara kan mungkin ya, aku nggak biasa ngomong depan kamera, deg-degan, takut, gugup gitu ya. Bagusnya kayak gimana ya Kak Riana ya, biar mulai ngebangun taman ini Kak Riana? Oke, di TikTok itu kan sebenarnya ada search kan. Kita bisa search nih top videonya apa. Apa sih yang sedang menarik banget, konten-konten apa sih yang viral-viral segala macam. Jadi yang penting di TikTok itu sebenarnya kita harus spesifik. Kita nggak bisa makro, kita mainnya mikro. Jadi misalnya gini, kamu mau main kesehatan nih.
kamu nggak bisa global kesehatan semuanya. Kamu harus pilih, kamu mau mainnya asam lambung kah, kamu mau mainnya diabetes kah, kamu mau mainnya jantung kah, kamu mau mainnya stroke kah. Karena semakin spesifik TikTok membaca kita, makin gampang dia melempar ke orang yang mencari tentang itu gitu loh. Jadi target marketnya tuh jelas, positioningnya tuh jelas juga mau kemana. Sementara kalau kalian bahasnya terlalu luas segala macam, TikTok tuh kadang bingung, ini mau lempar kemana ya? Dia nih sebentar bahas makanan, sebentar bahas kesehatan, sebentar bahas olahraga. Aku mau lempar ke yang mana gitu kan? Akhirnya dia nggak dilempar, akhirnya nggak dilempar bagian itunya gitu loh. Akhirnya VT kita akhirnya view-nya kecil segala macam karena TikTok nggak akan lempar di FYP karena dia bingung sendiri membaca algoritma kita mau kemana. Karena itu akhirnya aku bilang sama sama eh, ninja aku bilang kalian harus pilih apa yang spesifik, apa sih yang sering orang cari di TikTok. Kalian harus pikir dulu kalian mau di bisnis atau di kesehatan. Kalau kalian udah nentuin itu dulu, nah setelah kalian nentuin kesehatan kalian mau bahasnya apa? Bukan berarti harus per penyakit ya, karena itu banyak. Kamu mau di makanan kah? Kamu mau di rempah-rempah kah? Kamu mau di diet kah? Kamu mau di apa? Sebenarnya peng apa pembagiannya lagi itu banyak. Tinggal kamu mencari sesuatu yang spesifik yang kamu tahu bahwa marketnya besar di TikTok gitu loh. Kamu mainnya di situ. Oke, berarti harus pakai data ya Kak ya. Harus apa namanya yang kita sampaikan kan paling nggak berbobot ya Kak ya. Jadi joget-joget nggak bisa Kak. Kalau kamu tanya joget-joget bisa nggak? Karena joget-joget pun view-nya lumayan banyak. Jadi kayak di Ninja kami kan ada Kak Baik Tina kan. Nah Kak Baik Tina itu nggak bisa lakukan VT yang kayak harus edukasi yang terlalu panjang atau maksudnya yang terlalu gimana. Dia juga kontennya tuh cuman bener-bener dia lagi beli sayuran segala macam, dikasih bunyi-bunyi aja segala macam. Tapi itu maksudnya sesuatu yang menarik buat TikTok gitu loh. Jadi kadang-kadang TikTok itu kita juga nggak bisa bilang oh dia harus yang edukatif banget segala macam nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang yang lucu-lucu, yang unik-unik juga naik kan di TikTok kan. Nah genre-genre itu harusnya kita sesuaikan dengan kitanya masing-masing. Kita mau mainnya di genre apa gitu loh. Oke, kalau ngomongin genre lebih kepada akunya model aku kayak begini Ya. atau atau mau menyasar siapa gitu. Ya, jadi kita harus cari dulu, aku nih sukanya gimana. Aku nih nggak biasa nih kalau yang ngomong yang edukatif banget segala macam. Aku sukanya tuh yang lebih lucu-lucu segala macam. Ya udah bikin konten lucu-lucu. Di TikTok banyak konten lucu-lucu yang naik, tapi kita bisa ngarang-ngarahin. Intinya kan kita nih mau bangun taman bunga yang orang trust dulu sama kita. Nah, bagian dia bisa trust sama kita itu kontennya ya terserah kita sebenarnya. Kita mau bikin apa. Tapi kan karena kita nantinya live-nya mau jualnya AFC tetap harus ada nyambung-nyambungnya dikit gitu loh ke AFC. Ya, oke. Kalau gitu Kak ngebangun taman kan tadi Kakak bilang jangan ada AFC-nya nih. Kira-kira sampai kapan Karyana? Nanti baru-baru mulai Nah, spill. kalau kami cuma dikasih waktu sebulan ini sebenarnya karena di Januari sampai Maret nanti udah masuk bulan Raka. Jadi kami harus masuk ke sponsor dari live segala macam seperti itu. Nah, Pak Niko tuh mau Aku kasih udah ngomong ke bawah ya. Mhm. Jadi sebenarnya 1 bulan ini tuh adalah 1 bulan yang dimana kami benar-benar harus garap kebunnya nih, harus garap kebunnya sehingga maksudnya orang-orang lihat lagi, oh kenal lagi, oh ada Ya. Mamir ini di TikTok nih, oh Mamir ini bawa kontennya tentang tips-tips kesehatan. Jadi orang harus aware ada kita dulu di TikTok gitu loh. Nah, nanti ketika Oke. kita live, trafficnya itu udah ada. Kalau sekarang kita on track nih, segala macam ya, waktu live itu pasti tracknya ada. Bukan tracknya, trafficnya pasti ada gitu loh. Oke, Karyana, itu kan mohon izin ya bertanya ya. Ini kan tadi misalnya kita tadi udah punya target yang tadi lah contoh mungkin kalau kita buat common ya Kak, misalnya targetnya per hari harus ada closing 1 atau 2 pairing lah gitu, 1 pairing gitu. Nah sementara aku nih bukan orang yang terbiasa main TikTok, terus aku mulai ngebangun TikTok, itu kan butuh waktu yang tadi Kakak bilang ya, buat taman bunga dan mungkin kalau Karyana dan teman-teman yang ada di yang ada di Ninja kan 1 bulan ya. Tapi mungkin ya, misalnya nih, aku butuh waktu 2 sampai 3 bulan. Berarti kan aku nggak ada penghasilan tuh Kak, selama 2-3 bulan. Gimana ya Kak?
Gini, gini loh, kita kan artinya bangun TikTok bukan berarti kita nggak offline lagi, kita nggak nawarin orang lagi, nggak apa-apa lagi. Tadi aku lupa satu lagi, kami tuh setiap pagi itu wajib sapa-sapa dan follow up orang gitu loh. Sapa-sapa itu benar-benar maksudnya sapa orang baru kah, atau kami follow up member-member lama segala macam, kami telepon atau apa, tanya kabarnya dia, yang sakit gimana segala macam. Jadi itu selalu ada sapa dan follow up pagi segala macam ya untuk mereka yang nanti akan upgrade kah, orang-orang baru yang kami sapa untuk kami kenalin segala macam itu selalu ada setiap pagi. Jadi kita nggak bisa bilang, oh aku lagi bangun TikTok, berarti aku nggak ada penghasilan. Gini loh, bangun TikTok, aku yakin maksudnya masa 24 jam kamu cuma kerjaan di TikTok yang nggak juga kan. Kita kan masih ada WA, masih ada Facebook, masih ada IG, segala macam seperti itu kan. Sambil kita bangun kan artinya ibaratnya gini loh, aku mau beralih kerja di perkebunan gitu loh. Tapi sekarang aku masih kerja di karyawan swasta nih misalnya. Aku berharap tuh nanti perkebunan ini jadi baru aku bisa resign dari karyawannya. Nah, sementara aku garap perkebunan nggak mungkin dong aku nggak kerjain kerjaan aku sebagai karyawan gitu kan. Nah, itu intinya. Maksudnya aku udah tahu aku harus dapat pairing nih segala macam. Oke, TikTok aku belum jadi, aku harus cari cara lain dong. Nah, itu tetap lewat offline, Facebook, IG, WA story yang diisi semuanya dengan postingan juga, sapa-sapa, follow up itu tetap berjalan semua kok. Karena kalau kita bisa ngatur waktunya dengan baik, Pak Niko tuh bilang bahwa sebenarnya waktu yang kita punya itu cukup banget untuk ngelakuin semua itu. Pagi bikin laporan, habis itu voice note, habis itu sapa-sapa nih, misalnya dikasih waktu 1-2 jam untuk sapa-sapa. Setelah itu ya udah aku mulai bikin konten karena scripting bikin konten kan. Nanti sorean aku udah apa script buat konten besok. Sebenarnya itu tergantung kita bisa nggak sih bikin jadwal yang baik dan ikutin jadwal itu karena kan kadang-kadang kita bangun pagi itu blank nggak tahu hari ini kau mau ngapain ya, hari ini aku mau ketemu siapa ya, kita nggak ada planning seperti itu. Nah sementara kalau di Ninja kami mulai diajarin bahwa hidup itu harus punya planning. Kamu bangun besok pagi kamu udah tahu nih kamu harus ngapain gitu loh, harus sudah dibagi-bagi gitu kan. Jadi nggak ada alasan bilang, oh aku kerjain TikTok jadi aku nggak punya pairing nih. Yang nggak bisa seperti itu. Pasti, oh ini bagian aku untuk mulai follow up, bagian aku untuk mulai prospek, bagian aku offline segala macam itu kita yang nentuin sih, tergantung dengan kondisi keadaan jaringan kita sekarang gimana. Oke, sip-sip ya. Berarti no excuse ya. Ya, dan stick on lagi ya. Kalau ini bicara tentang komitmen, bicara tentang apa namanya ya sebuah hal yang memang harus dijalankan ya. Nah, jadi menarik nih Kak, yang tadi Kakak bilang sapa-sapa orang. Boleh dong Kak di-spill ya atau boleh dong di apa ya, dikasih masukan. Itu nyapa-nyapa orangnya kayak gimana ya Kak? Apakah satu persatu atau lewat apa gitu Kak supaya kita dapat gambaran? Oke, jadi kalau sapa-sapa orang, aku selalu bilang sama sama member-member aku semuanya ya, setiap pagi itu adalah hal yang wajib dilakukan. Jadi aku selalu bilang sama mereka, orang-orang yang percaya sama kita, terutama orang-orang yang sudah jadi member kita ya, mereka nggak mungkin nggak kita keep konteks segala macam sama mereka gitu loh. Jadi kamu harus pilih-pilih. Setidaknya tuh dalam 1 minggu tuh ada yang kalian sapa segala macam. Nah, sapanya gimana? Bisa dari status WA. Kalau member kita sendiri kan bisa gampang kan, tinggal tanya. Kak kemarin yang beli Subarasi Utsukushi gimana keadaannya, tanya apa kabarnya segala macam kalau follow up seperti itu ya. Nah kalau misalnya sapa-sapa orang baru, aku ngajarinnya tuh yang paling gampang, yang maksudnya untuk membuat orang membalas segala macam. Aku nggak pernah saranin mereka untuk yang misalnya say hi, hai apa kabar, selamat pagi segala macam. Aku bilang apalagi kalian broadcast langsung dia hapus sama orang. Biasanya aku ajak mereka coba lihat siapa yang lagi bikin status pagi-pagi segala macam, komenin status mereka. Maksudnya kita itu udah diajarin Pak Niko bahwa kita yang harus menguasai percakapan. Jadi pas kita ngelempar sapaan ke orang, kita harus tahu gimana ngelanjutin biar dia mau ngobrol sama kita gitu loh. Nah kalau misalnya memang kita nyapa, dia nggak mau bales ya udah, kan di WA kita nggak cuma 1-2 orang itu kan, di WA kita ada ribuan orang. Tinggal kamu sekarang sapa misalnya 20 orang, nanti yang balas 10 ya udah yang 10 ini yang dilanjut ngobrol gitu loh. Oke, jadi misalnya nih, aku ya Kak, ada temen aku status WhatsApp-nya eh apa namanya day to rumah sakit gitu.
Terus itu langsung itu jadi sebagai sasaran kita, Kak. Iya, kita kan Kamu bisa tanya, kenapa gitu. eh siapa yang sakit gitu loh. Tapi ingat semua itu harus benar-benar kayak tulus, bukan kayak ya, benar-benar tulus empati kita untuk nanyain orang. Jadi lupakan dulu kita mau jualan sebarasi, utsukusi segala macam. Jadi maksud aku niat nyapa ya niat nyapa, bukan niat menawarkan AFK gitu loh. Nanti itu karena kan seperti aku sering bilang bahwa kita tuh prospek orang segala macam itu kayak PDKT. Kalau PDKT-nya dia belum nyaman segala macam, kalian tembak ya langsung hilang. Kalian juga nggak bisa follow up, bener nggak? Nah, menyapa itu kan kita lagi ngumpulin untuk menyeleksi siapa sih yang nanti tertarik segala macam baru diteruskan seperti itu kan. Nah, jadi menyapalah benar-benar dengan niat baik kita lagi silaturahmi, kita lagi tanya kabar dia, kita lagi tanya keadaan dia seperti apa. Kalau kita bisa menguasai percakapan untuk menggarap untuk giring ke AFC ya silakan gitu loh. Kalau belum ya masih ada besok seperti itu kan. Tapi kalau kalian mulai nyapa kan lama-lama makin banyak kumpulan yang bisa kalian prospek. Maksudnya seperti itu. Oke, Karyana kan dulu kakak juga banyak sekali offline ya, sebelum kemudian juga ketika mulai berkembang TikTok, terus kakak ya buat apa kitab kesehatan ya kak ya, Mm-mm. untuk akunnya ya. Nah kalau kakak secara pribadi kak merasakan ya, antara offline sama online ketika mendekati orang PDKT, kemudian jalin hubungan sampai kemudian closing, itu gimana kak antara offline dan online kak? Ini juga untuk meyakinkan kita nih yang mungkin yang kebanyakan main offline gitu ya, untuk ayolah mulailah gitu untuk juga online gitu. Gimana Kak? Oke, kalau kamu tanya offline gimana cara meyakinkan, aku selalu bilang maksudnya yang terdepan itu ada empati gitu loh. Kita benar-benar nggak bisa meletakkan, oh aku penjual Subarasi Utsukushi, datang sebagai penjual seperti itu. Ketika orang melihat kita, dia cuma melihat bahwa, oh kamu sedang mau mengambil sesuatu dari saya gitu kan. Jadi akhirnya orang udah blok dulu, udah bikin wall dulu. Tapi kalau aku datangnya adalah sebagai, maksudnya, oh aku care dengan kamu gitu loh. Aku pengen tahu keadaan kamu, kebutuhan kamu, gali kebutuhan kamu atau segala macam sampai akhirnya baru aku bisa masuk ke kebutuhan itu dia nyaman, baru aku bisa kasih solusi. Ibaratnya seperti kata Ko Budi, kita sebagai konsultan, kita sebagai sahabat gitu loh untuk kasih dia masukan sebagai teman untuk dia berbicara atau segala macam. Jadi kalau offline itu seperti itu sih kasusnya Kak ya. Jadi aku nggak pernah juga paksa orang harus masuk hari ini, harus apa segala macam. Aku benar-benar kalau offline tuh lebih banyak ke ngobrol, gali-gali seperti kata Pak Niko, kuasain percakapan, gimana masuk ke dalam keputusasaannya dia gitu loh. Ketika dia putus asa, gimana aku kasih solusinya. Seperti itu sih tahapnya ya. Dan seperti kata Kak, Pak Niko, kalau kita gali, dia mentok, dia nggak jawab segala macam, berarti itu saatnya stop supaya nanti kamu bisa follow up. Itu sih. iya. Dan kalau online Kak, Nah, apakah sama? kalau online kan dulu Kak Anis tahu tuh aku mulainya dari Facebook. Aku juga dulu nggak punya IG. Ada IG tapi IG-nya nggak dipakai segala macam kan. Aku benar-benar dari Facebook. Dan maksudnya Kak Anis tahu tuh bahwa aku tuh memang orang yang suka nulis dan tulisan itu sebenarnya aku mau nulis tuh dulu aku nggak mikir orang mau baca kek, orang nggak mau baca kek. Karena aku demen aja nulis gitu loh. Jadi kayak isi kepala aku cuman aku tuangin di situ. Kamu mau like kek, kamu mau komen kek, nggak ada komen kek. Aku nggak peduli dulunya. Seriusan nggak ada. Aku nggak peduli seperti itu. Aku cuma mau menumpahkan apa yang aku tulis gitu loh. Nah, dulu kan aku main di Facebook itu ketika papa aku mulai sakit segala macam kan aku mulai cerita storytelling tentang papa sebenarnya. Jadi nggak menjual gimana-gimana banget juga. Aku storytelling perkembangan papa gimana, cerita-cerita apa segala macam. Pas papa aku pakai mulainya dari situ sih. Mulainya dari storytelling, baru mulai berlanjut share-share tentang AFG, Subarasi, Utsukushi, setiap hari ada aja, pokoknya share-share tentang itu gitu loh. Nah, karena Facebook aku dibangunnya udah cukup lama dan orang-orang udah kenal aku sebagai penjual makanan online dulu, mereka juga tahu bahwa aku juga bukan orang yang sembarangan jual makanan, aku pilih-pilih itu makanannya. Makanan di tempat aku tuh dulu terkenal, maksudnya kalau udah belinya di AA Group berarti makanannya udah makanan berkualitas dan makanan yang pilihan gitu loh. Jadi ketika aku jual AFC pun mereka udah kenal bahwa oh Riana nggak sembarangan jual produk juga gitu loh. Kalau dia rekomendasiin suatu produk, berarti produk itu memang oke. Jadi yang beli-beli sama aku tuh orang-orang yang udah memang trusted gitu lah, percaya gitu kan. Nah itu yang aku bilang. Untuk bangun itu kan mungkin kalian lihat, wah Riana cepet ya bisa sponsor gampang ya. Tapi kan aku bangunnya duluan dari kalian personal brandingnya mungkin ya di Facebook ya. Nah kenapa nggak sekarang
kita juga mulai sama-sama nih, kita mumpung TikTok masih baru juga semua orang lagi mulai masuk. Kalian juga masuk aja, mulai aja bangun personal branding. Karena nanti entah kalian di AFC, entah kalian nggak di AFC, yang namanya kalian bangun personal branding itu pasti tetap kepake teman-teman untuk bisnis apapun. Karena kita benar-benar bangun gimana orang mengenal kita, gimana orang tahu karakter kita seperti apa, gimana orang tahu cara kita berbisnis seperti apa. Sehingga nanti ketika mereka mencari sesuatu atau apa karena mereka kenal kita, mereka tahu kita jual ya, mereka tahu kita orangnya kayak gimana ya, mereka tinggal langsung beli sama kita. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, Kak, kalau di Facebook, kalau misalnya tadi kan Kak Ariana bilang kan udah ngebangun duluan sebagai makanan apa ya online gitu ya, tapi itu yang bagus lah gitu, yang berkualitas. Berarti kalau di Facebook tuh kita nggak perlu ngubah ya Kak ya. Yang tadinya udah terbangun image-nya adalah kayak Kak Ariana kan, seorang penjual makanan berkualitas online, terus kan sekarang kan mengarahnya ke bisnis kesehatan gitu kan ya. Kalau Facebook kita nggak perlu ngubah akun atau gimana sebaiknya Kak? Nggak perlu, kalau Facebook kalian nggak perlu ngubah akun, karena kan Facebook tuh isinya teman-teman kita sebenarnya, orang-orang yang memang terkoneksi dengan kita kalau di Facebook. Kalau TikTok itu kan benar-benar kayak market bebas gitu loh, siapapun bisa jadi follower kita. Kalau Facebook kan enggak. Itu kan banyaknya teman SMA kita, teman SMP lah, teman kuliah lah, teman apalah, keluarga apalah, masih terkoneksi kita ibaratnya bisa cari tahu ini, misalnya si A ini aku kenal dari siapa sih, kok dia bisa masuk ke Facebook aku, kita masih ada link-linknya dia dari mana gitu loh. Jadi Facebook nggak boleh diganti yang baru, justru pakai Facebook yang lama aja. Justru cari-cari di mana teman-teman kita yang lama, orang-orang yang kita kenal, biar kumpulin aja ke situ. Biar setiap kita lempar lempar postingan atau apa banyak yang baca, banyak yang nonton. Tuh. IG juga gitu ya Kak? Yes, IG juga sama. IG juga nggak perlu bikin baru sama sekali. Yang benar-benar baru tuh TikTok. Karena algoritma TikTok tuh memang sangat-sangat baru dan sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat unik sih sebenarnya ya TikTok ini ya. Dan sangat-sangat pintar si AI-nya TikTok itu. Coba aja kalian bikin kesalahan dikit tuh dia tahu banget kan. Bener gak sih TikTok itu salah dikit aja tahu. Ngomong sedikit apa, tertulis WA sedikit pun dia tahu AI-nya tuh jago banget gitu loh. Nah, karena itu kalau kita udah tahu nih algoritma dia seperti itu dan sangat-sangat unik, sangat-sangat spesifik, kita udah bisa baca itu, berarti kita udah tahu nih gimana cara garap kebunnya di sana seperti apa. Oke, Karyana tadi balik lagi antara online dan offline. Tadi kakak udah sampaikan ya cara meyakinkannya kayak gini tahapannya. Kalau offline, kalau online begini gitu ya. Nah, kalau bicara tentang jumlah kak, possibility akhirnya closing lebih banyak apakah online dan offline dan kemudian juga panjangnya proses sampai ke closing gimana tuh kak antara online dan offline? Karena Kamona tahu ya, maksudnya kalau Kak Ani sih tahu persis ya, aku dulu orangnya introvert, jadi aku lebih banyak closing di online daripada offline sebenarnya Kak. Jadi offline ini baru belakangan sebenarnya. Online dulu aku justru. Nah, karena online, aku kan maksudnya lebih suka ngobrol sama orang lewat WA segala macam. Aku telepon pun aku nggak suka sebenarnya dulu. Jadi aku benar-benar pure WA gimana cerita mereka, dengerin, bales segala macam. Seperti itu dulu aku closingnya kalau online. Jadi kalau Kak mau nanya persentase segala macam sebenarnya online sama offline tuh dua-duanya sama. Ujung-ujungnya tuh gimana kita bisa menggali kebutuhan mereka, gimana kita benar-benar bisa jadi orang yang mereka percaya untuk kasih tahu masalahnya dan gimana kita bisa membantu mereka memecahkan masalahnya. Sebenarnya seperti itu sih. Tracknya tuh sama di online maupun offline. Oh, oke, oke. Sama ya. Berarti Mm-mm. kakak bilang kakak lagi ngebangun taman baru nih di TikTok. Kakak buat akun baru apa gimana? Kalau aku sih karena aku udah mulai sama-sama Pak Niko tahun lalu ya dan akun aku tuh bukan akun rusak gitu loh. Akun aku tuh bener-bener on track semuanya dari dulu gitu loh. Oh, Jadi oke. akun aku bener-bener bersih, nggak ada AFC, nggak ada apa dan memang view-nya di Mamiri itu memang tinggi-tinggi semua kan aku bikin selama ini. Jadi aku tinggal terusin akun aku. Tapi kalau kayak Ernesta, baik Tina, Siska, eh, Mas Ginung semua tuh mulai dari akun baru nol semua sama kayak Ninja Papua dan Ninja Bangka aku semuanya mulai dari nol karena aku mau buktiin Pak Niko juga mau buktiin kalau walaupun kita mulai dari nol nih sebulan kalau kita bangun TikTok itu bisa jadi gitu loh kalau benar-benar konsisten.
Jadi ini semuanya Oke. Ninja Bangka sama Ninja Papua semuanya itu lagi scripting, lagi mulai bikin video pertama mereka, VT-VT pertama mereka, dan nanti akan direview rame-rame apakah VT-nya naik apa enggak, evaluasinya di mana, gimana bikin hook, gimana bikin jargon, gimana bikin script, semuanya itu lagi dipelajari sama-sama di Ninja sih sebenarnya. Oke, berarti memang kita udah harus nambah keterampilan ya, Kak Riana ya. Ya. Ya tadi cara cara kalau mau pendekatan storytelling kayak apa, kemudian juga tentunya keterampilan penggunaan TikTok kayak gimana, belajar mandiri ya kayak CapCut kalau Mm-mm. mau pakai CapCut kayak gimana gitu ya, benar-benar belajar mandiri lah kayak begitu ya. Iya, Seperti itu. cuman kan kita tahu bahwa kemampuan member kita yang nggak semuanya suka belajar, nggak semuanya tuh suka baca tutorial, nggak semuanya suka mau mau coba-coba kan. Jadi kadang-kadang bener-bener kayak nyuapin nyuapin baby satu-satu kan. Jadi aku tuh bener-bener maksudnya kasih tahu mereka, oh di TikTok itu bisa ngedit loh. Kamu nggak perlu tempat lain deh, bener-bener cuma cukup TikTok. Gimana cara ngetek videonya, gimana stopnya, gimana simpenin di draftnya, gimana nanti kamu ngedit, semua itu aku ajarin satu-satu sih sebenarnya ya. Jadi mereka juga mulai sekarang tuh harus bikin skrip. Oh, aku mau bikin fittingnya seperti ini, skripnya seperti ini. Kita bahas skrip gitu loh. Skripnya tuh benar-benar hooknya oke nggak nih? Kalau hook ini nggak jual nih, tuker lagi hooknya. Jargon kamu nggak oke. Coba kita cari jargon yang lain. Jadi kami tuh masih berputar di situ sih, belum ngeluarin fitting ya. Tapi kami lagi berputar di situ supaya apa? Semuanya terlatih punya skrip. Nah, nanti kalau semuanya punya skrip nih, dia mau lanjutin duplikasi ke anak-anak membernya tahun depan atau apa nanti ketika dia punya member segala macam, dia udah punya track itu gitu, dia udah punya catatan itu, dia udah punya apa kumpulan-kumpulan script itu yang tinggal dilanjutin, tinggal diikutin aja sama member-member berikutnya. Duplikasinya lebih Oke. enak nanti ke depan. Baik. Oke, Kak, ini udah banyak pertanyaan di kolom komentar ya. Aku akan langsung sambungkan ya teman-teman ya dengan konteks pembicaraan kita dengan Karyana. Oke, balik lagi tadi apa namanya sebelum nanti saya sampaikan untuk pertanyaan. Balik lagi tadi berarti yang ada di Ninja adalah tadi yang pertama kan kita turunkan mau targetnya tadi udah pairing. Kemudian yang kedua yang setiap pagi tadi buat notes ya, buat voice note, kemudian sapa-sapa ya sekitar 1-2 jam, terus kemudian ya udah langsung buat skrip, terus kemudian ya buat VT dan sebagainya gitu ya Kak ya. Ada lagi nggak Kak hal lain yang berbeda yang ini di Ninja dilakukan Kak? Ini biar kita on konteks dulu ya dengan apa Oke. yang ada di Ninja. Ya, Oke. silakan. Enggak ada sih ya, karena program Ninja ini kan dia kan Paniko kan per satu triwulan gitu ya Kak. Jadi makanya aku bilang nggak bisa blueprint yang langsung 1 tahun segala macam, karena kami pun lagi track yang bangun kebun ini dulu. Jadi Paniko juga kasihnya tuh per tahap gitu loh, baru bisa naik kelas kemana gitu kan. Jadi kalau sekarang sih kami bener-bener setiap hari tuh harus nyetorin skrip, habis nyetorin skrip, Paniko lihat hooknya bagus apa enggak. Kalau enggak kami bahas hook gimana yang bagus, negatif hook. Jadi lebih banyak ke situ sih. VT-nya ntar Paniko lihat VT-nya naik enggak ya. Kalau enggak naik kita harus ubah kemana segala macam. Jadi lebih banyak ke situ sekarang saat ini ya. Karena sebulan ini sampai Desember akhir ini, Paniko benar-benar berharap, oh viewer kami udah naik, terus maksudnya followernya juga udah oke, Januari itu semuanya udah bisa live gitu loh. Oke. Kak Riana tadi ada yang tanya, kalau status WhatsApp boleh nggak sih kita sharing tentang testimoni-testimoni Kak? Boleh banget gitu loh. Karena kan di AFK itu memang memang aku juga sering kok di WA Story itu share testimoni atau apa segala macam. Tapi aku nggak pernah maksudnya yang overclaim banget atau maksudnya oh langsung kayak menjual banget. Aku paling share testimoni aku bilang luar biasa ya, puji Tuhan, keadaannya membaik segala macam. Jadi lebih ke banyak soft selling tapi maksudnya testimoni itu membuat orang melihat dan nanti mereka tiba-tiba japri nanya anak aku ada yang seperti ini segala macam, bisa ya minusnya berubah segala macam seperti itu, nggak apa-apa sih share testimoni, malah sebenarnya harus. Jadi WA Story, Facebook, IG, semua itu adalah tokonya kita. Jadi kalau kita mau orang tahu kita lagi ngapain, toko kita harus dibuka setiap hari. Artinya setiap hari harus ada isinya. Nggak hari ini buka, besok nggak ada apa-apa, besok nggak ada apa-apa, besok lagi ada lagi segala macam. Kalau orang lihat seperti itu kan orang lihat
kayak toko-toko yang Senin buka, Selasa tutup, Rabu tiba-tiba buka, terus Jumat dia buka, nggak jelas kapan dia buka tutupnya, lama-lama kan orang nggak inget. Yang ada pas misalnya, oh aku mau beli obat betadin nih di sini, tapi dia nggak inget bahwa toko itu nggak jelas bukanya kapan, tutupnya kapan. Ya dia mendingan cari toko yang udah jelas jam buka, jam tutupnya. Nah itulah kenapa WA Story kita, Facebook, IG, semua online kita tuh harus ada isinya teman-teman setiap hari. Oke, sip. Jadi harus setiap hari ya buka toko. Terus tadi balik lagi tentang yang video TikTok misalnya, yang tadi kakak bilang kan silahkan ya, beda-beda ya. Misalnya tadi siapa ya kak baik ya, misalnya joget-joget atau apa itu fine saja gitu. Nah, kalau misalnya nih Kak, aku awalnya kan karena aku bukan orang explaining, aku bukan orang yang apa namanya edukasi. Udah deh, pokoknya muncul aja dulu Viti kan gitu. Ya udah aku joget dulu atau aku jalan-jalan dulu gitu ya Kak. Hmm. Terus kemudian nanti ternyata sasaran aku tuh adalah katakanlah tentang kesehatan untuk para ibu rumah tangga misalnya. Nah, sementara Viti yang sekarang ini yang aku buat ya tadi itu jalan-jalan, joget-joget itu boleh nggak sih Kak gitu dan nyambunginnya nanti gimana ya gitu. Sebenarnya selama selama kakak kan bisa lihat nih dari view-nya ya. Aku udah bilang cara melihat VT itu oke apa enggak dia harus di atas 200. Berarti kalau di atas 200 dia udah lewat dari saringannya TikTok. Artinya dia bisa TikTok udah mau lemparin VT kita kalau dia di atas 200. Tapi kalau dia di bawah 200 itu berarti bermasalah. Sebenarnya seperti itu. Nah, kita mau joget-joget pun nggak ada masalah karena kan TikTok tuh ada yang VT yang tunjuk aja itu 30 detik ditonton orang kalau menarik tetap oke kalian masukin lagu yang lagi viral segala macam orang nonton tetap dapat viewer kan seperti itu kan. Nah yang penting eh, kita tahu dulu nih aku mau arahin TikTok aku ke arah mana. Jadi jangan TikTok itu dibangun tanpa arah, tanpa kalian tahu kalian tuh mau mau main di mana dulu. Nah itu harus ditentuin dulu sebenarnya dari mana. Karena dari nama pun kalian tuh udah tahu kalian tuh mau mainnya di genre apa. Kayak misalnya kayak di Bangka aku ya, misalnya aku selalu bilang sama mereka, sekarang itu yang dicari yang viral-viral itu pasti tentang diabetes, gagal ginjal, asam lambung, cancer, stroke segala macam. Udah aku bilang nggak usah mikir, wah aku mau unik beda dari orang, aku mau ngomongin tentang apa? Tentang autoimun misalnya, aku mau ngomongin tentang apa yang susah-susah lagi, entah frozen shoulder lantas segala macam. Pokoknya yang nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang cari. Kan kita mendingan cari sesuatu yang benar-benar di TikTok itu memang orang paling cari paling banyak tuh tentang itu gitu udah nggak usah terlalu kreatif banget gimana gimana banget kalau di TikTok aku bilang malahan justru kita udah tahu oke nih kayaknya lihat punya Mamiri misalnya lihat ya kalian lihat konten diabetes konten gagal ginjal tuh selalu view-nya bisa MM-an gitu kan artinya memang ini yang dicari di TikTok ya udah kan ya udah kalau kalau kata Pak Niko ya kalau udah begitu ya udah tahu ini konten viral segala macam tiru aja dulu gitu loh. Kalau kamu nggak mau mikir, ya udah kamu ambil konten misalnya konten aku nih, konten Mamiri ada yang 3,5 M kayak Kasiska. Kasiska kan langsung ambil aja, langsung coba, langsung tiru tiru 100% seperti itu. Ternyata viewernya tetap naik kok. Jadi gini loh, TikTok itu melihat original nggak originalnya itu bukan dari isinya sebenarnya. Dia melihatnya itu dari oh orang baru yang bikin, orang lain yang bikin. Jadi bukan bukan ambil konten aku dimasukin konten dia kayak gitu kan. Dia benar-benar ulangin lagi konten itu mulai lagi bikinin seperti yang aku bikin itu tetap dihitung konten original dan tetap naik kok viewernya 4 ribuan apa 5 ribuan ya udah sampai berapa K juga Kak Siska jadi seperti itu Oh. jadi teman-teman juga nggak usah yang effort yang terlalu aduh aku harus mikirin nih aduh mikirin satu konten aja berhari-hari kapan kita mau kerja kapan kita mau pairing gitu kan jadi mendingan udah deh di TikTok itu cari aja video-video viral tentang misalnya kamu mau ngomong diabetes nih. Namanya juga nggak usah yang keren-keren. Mau misalnya aku mau namanya Princess Anna gitu loh. Karena di TikTok orang kan nyari search itu kan ada top, ada video, ada pengguna segala macam kan. Kalau kalian tulis namanya Princess Anna, sementara kalian ngomongnya diabetes nih, pas orang search diabetes, di pengguna itu yang muncul tuh apa? Duta diabetes, ahli diabetes, dokter diabetes, yang selalu ada diabetesnya. Jadi kalian nggak akan ditemukan orang gitu loh. Karena itu aku selalu bilang, di TikTok itu nggak butuh nama kalian yang keren-keren banget. Karena ketika kalian nggak dibaca di search engine, ya kalian nggak akan dicari orang. Mendingan kalian kalau mau ngomong diabetes, ya tulis ada diabetesnya di nama kalian. Di bagian paling atas itu, baru bawahnya nama asli kita. Seperti itu. Karena jadi Oh. ketika mereka search, mereka ketemu kita dulu di awal-awal nih. Jadi mereka bisa klik kita lihat. Iya, iya, iya.
Tapi apa nggak susah Kak kalau mau ngomongin diabetes, terus kan nanti orang bosan nggak sih Kak? Diabetes ini kan sangat banyak videonya ya. Kalau kalian bilang, wah ngomongin diabetes terus kok kayaknya ntar VT-nya abis salah loh. Kalian bisa ngomong makanan, kalian bisa ngomong olahraganya, kalian bisa ngomong gejalanya, kalian bisa ngomong tentang tidur aja bisa bahas diabetes tuh banyak banget. Bener gak sih? Tentang minum aja udah bahas diabetes banyak banget. Bener gak? Nah cuman kalau kita ada di level kreatif, kita tuh mulai melihat nih, kita kan bukan dokter, jadi kita nggak usah gaya yang edukatif banget segala macam. Orang akan bilang siapa lu gitu loh. Kalau misalnya kamu cuma ngomong gejala diabetes, mereka juga bisa cari di Google, bener gak sih? Ngapain dengerin kita gitu kan? Membosankan banget kan? Karena itu kata Pak Niko, mendingan kita main tuh yang arah-arah awam-awam aja. Misalnya awam-awam yang viral diabetes tuh apa? Misalnya dia lagi makan makan ayam goreng nih, dia tes dulu gula darahnya berapa gitu kan. Setelah dia makan ayam goreng, dia tes lagi gula darahnya berapa. Ternyata ayam goreng tuh bisa naikin gula lo segini lo gitu kan. Itu kan menarik untuk awam melihat, bener gak? Jadi banyak banget yang bisa dibahas sebenarnya tentang diabetes, tentang gula darah. Jadi jangan konsepnya selalu tentang medis juga enggak gitu. Kita bahas sebagai awam aja. Misalnya kita tahu nih, oh ternyata tuh sosis itu gulanya banyak, misalnya seperti itu kan. Kenapa gulanya banyak? Bahasin sosis. Jangan kasih sarapan anak-anak sosis loh, ternyata begini, gini, gini. Kan bisa begitu. Yang awam tapi menarik, simple, simple, ringan, asik gitu loh. Ya. Kak Riana, itu kan kalau kita bicara tentang buat skrip itu berarti harus diawali dengan hook itu kan ya Kak? Betul ya? Ya, Hook hook, itu ya, dan itu kan hook, 3 detik pertama ya. bener-bener. Hook, jargon, isi, terus call to actionnya apa. Oh, harus ada empat-empatnya. Hook, jargon, is Bagus. call to action. Ya, hook, jargon, isinya call to action. Kadang-kadang jargon bisa dihilangin atau kadang-kadang jargon ditaruh di bawah itu udah bebas ya. Tapi maksudnya dari semua VT itu yang terpenting adalah hook. Karena kan pas kita lihat TikTok, kita sendiri sadar deh pas kita buka TikTok beranda itu pas kita lihat ada VT orang atau apa kan kita benar-benar lihatnya 2 detik. Nggak menarik kita scroll, nggak menarik kita scroll gitu loh. Jadi sebenarnya yang terpenting dari video itu adalah hook. Oh, oke, oke. Nah, misalnya kita bagus Kak, hooknya Kak. Tapi misalnya ya, ini pertanyaan Bu Ben langsung yang baru aja muncul. Personal brandingnya kita belum jadi Kak. Dapat nih hooknya bagus, orang nonton banyak viewernya. Nah, ke depan apakah kita tetap lakukan personal branding atau nyari hook-hook yang kontroversial yang biar orang terus tertarik Kak? Oh, kalau di awal mah tetap bikin hook dulu. Maksudnya tetap bikin VT-VT dengan hook-hook yang menarik dulu. Karena kan kita lagi ngumpulin follower dan ngumpulin viewers gitu loh. Nah, follower mungkin kalau di TikTok itu pas live nggak ngefek juga ya. Bukan karena follower banyak terus live-nya pasti banyak segala macam. Nggak selalu seperti itu kan. Cuman kalau kita punya follower banyak, orang lihat segala macam, trusted orang tuh naik gitu loh. Oh, ternyata ini followernya banyak. Oh, VT-VT-nya viewernya juga gede-gede. Jadi trusted orang juga nambah. Bener nggak? Ketimbang dia lihat orang-orang yang followernya cuma 20-an, VT-nya yang nonton cuma Oh, 30, VT-nya banyak sih, yang nonton 30 orang, 50 orang ya, tetap dia mikirnya wah nggak kompeten gitu kan. Karena itu iya, iya. bagus banget kita bangun bangun VT yang bagus, bangun VT yang viewernya bisa gede gitu kan. Jadi hook-hooknya itu tetap harus bagus. Ini ada orang yang berkali-kali di ban Kak sama TikTok. Jadi buat hooknya kontroversial, bagus hooknya Kak. Tapi Mhm. kemudian dapat dapat pelanggaran dari dapat surat cinta dari TikTok Kak. Ini gimana Yes. Kak? Ya, Yang ya, menarik tapi jangan dapat surat cinta dari TikTok. benar-benar. Ada banyak hook yang menarik, tapi dia tidak melanggar TikTok kok. Kita harus tahu bahwa TikTok itu memang sangat sensitif. Benar-benar misalnya kita bilang nih, hook kita udah negatif, udah bagus nih. Kasih ciki, ntar kamu ngeracunin anak kamu. Itu langsung dianggap abuse. Abuse. Jadi anggap tuh kayak kita apa nyiksa anak segala macam. Itu nggak boleh. Walaupun hooknya mungkin keren, orang sekali dengar, wah makan ciki ternyata racunin anak kan. Nah, itu yang harus pilihan katanya juga harus oke di sini di TikTok ya, harus bagus. Nah, kalau aku ajarin teman-teman aku semuanya pakai ChatGPT gitu loh. Coba kalian cari ya hook itu oke nggak, melanggar apa enggak, dites-tes aja gitu kan. Nah, kalau aku sih paling gampang ya, kalau aku ke member-member itu aku bilang sama mereka, daripada kalian pusing-pusing ya, kalian cari video viral, ikutin aja dulu 100%. Udah nggak usah kreatif kata Pak Niko, udah nggak usah sok kreatif, nggak usah sok inovatif deh gitu loh.
Daripada kalian mikir susah-susah terus gak jadi-jadi fittingnya, kalian cari video viral, tiruin aja 100% seperti itu. Dari kata-katanya, hooknya, intonasi dia gimana, gaya dia gimana, ngomongnya, isinya gimana, tiru aja 100%. Bikin aja seperti itu. Tetap dianggap original sama TikTok kok. Iya, jadi ATM ya, amati, tiru, dikit aja modifikasi kalau mau modifikasi ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, Kak, sekarang Iya. kita masuk ke live ya. Dari tadi kan kita udah bahas ini panjang lebar. Sekarang kita masuk ke live. Nah, untuk live sendiri Kak Riana, pertama, apakah kontennya kita sama dengan VT-VT kita misalnya? VT ngomongin diabetes. Nanti pada saat live, apakah juga akan bahas diabetes atau boleh melebar? Itu yang pertama. Sekaligus boleh dijawab yang kedua, berapa sih durasi yang ideal untuk live dan Oke. kapan sebaiknya? Silahkan Kak. Oke, kalau live kan aku belum masuk ke modul itu ya sama Pak Niko ya, tapi aku berdasarkan pengalaman aku aja kalau live ya. Kalau live tuh sekarang TikTok tuh mintanya di atas 1 jam sampai 2 jam. Jadi kalau kalian di bawah itu nanti dia nggak gitu lempar lagi berikutnya. Jadi harus 1 sampai 2 jam. Terus kalau kita live itu udah hard selling teman-teman, itu benar-benar hard selling. Jadi udah nggak soft selling lagi, udah hard selling dan kita boleh bahas apa aja. Walaupun kita ngomongin tentang diabetes bukan berarti kita harus diabetes terus, enggak. Itu udah hard selling. Kalian mau ngomong autoimun, kayak kalian mau ngomong autis, kayak tergantung membacanya nanya apa gitu kan. Audiensnya sedang nanya apa, itu yang kita bahas nantinya di TikTok. Jadi itu hard selling tuh benar-benar udah ngomong subarasi, utsukusi, apa-apa, pancing-pancing pertanyaan, gimana menguasai percakapan itu, gimana bikin orang-orang yang nonton kita itu responsif, gimana mereka aktif bertanya, gimana kita galiin segala macam seperti itu kalau di live ya. Udah nggak ada Oke. batasan tergantung VT kita apa sih. Cuman untuk memulai membuat orang masuk itu kan kita harus lihat orang lihat live kita tuh pun cuman 2-3 detik di beranda gitu kan. Jadi kita harus membawa topik yang menarik, ada gambar yang menarik gitu loh. Ada sesuatu yang kita bahas yang menarik dulu, ngomongin apa kayak ngomongin hal-hal awam yang simple, gampang, nggak berat juga sehingga orang kayaknya asik nih dia ngomong kan. Mereka kan lihatnya di beranda kadang-kadang mau masuk apa enggaknya. Oh gitu ya. Oke, oke. Terus di jam jam berapa Kak? Ada Kalau prefer? Ada juga? kalau jam, Pak Niko bilang semua orang punya marketnya sendiri ya. Kalau kamu tanya, ada nggak sih market di jam 12 malam? Ternyata ada aja gitu kan. Jadi kalau jam itu malah nggak terlalu spesifik harus di jam berapa. Cuman kan kalau kita ngomong normalnya, jam-jam orang rame itu jam-jam sebelum makan siang, bener nggak? Jam-jam orang mau pulang kerja, jam-jam orang istirahat gitu kan. Tapi ternyata pada kenyataannya kalau kita lihat dari top-top sponsor yang sekarang mereka live itu ya, mereka tuh live bener-bener maksudnya ada yang 10 malam, ada jam 12 malam, kadang-kadang Evi itu lihat aja dia bisa sampai jam 11 malam segala macam. Terbukti masih ada closingan juga kok. Kadang-kadang mungkin orang sakit dia nggak bisa tidur, ya udah nyari-nyari insomnia gimana sih tidur, ketemu live-nya gitu kan. Bener nggak? Jadi kata Pak Niko malahan gini loh, kalau kita lihat orang lain live-nya cuma 2 jam, 4 jam, kalau kita yang baru mulai, live kalau bisa 12 jam gitu kan. Buset. Iya, kata Paniko gitu, itu tergantung effort semuanya. Bener nggak? Kalau kita lihat kata Paniko ya, kalau dia masuk ke TikTok nih, orang lain Busido mungkin harus 4 tahun segala macam. Kalau dia udah tahu caranya, dia lihat tuh orang closingnya dari situ, dia akan kerjakan 2-3 kali lipat dari apa yang dikerjakan orang itu. Itu dong kalau kita memang mau sukses kan. Benernya sih seperti itu. Cuman ya tetap aja memang dipraktekinnya kadang-kadang aduh kok aku capek ya yang nonton live aku cuma 1-2 aku males live ya segala macam. Nah itu kan sebenarnya eh, mental lagi dan why-nya sekuat apa untuk kejar itu. Baik. The downs-nya Kak yang nggak boleh dilakukan kalau lagi live apa Karyana? Pastinya kalau kita live itu nggak boleh ada anak kecil, nggak boleh ada maksudnya misalnya yang anak kecil tiba-tiba telanjang nggak pakai baju atau anak kecil nangis segala macam karena dia akan anggap oh ada anak kecil disiksa segala macam. TikTok itu sangat sensitif seperti itu. Nah kita nggak boleh ngomong WA-nya kita berapa, nggak boleh jualan yang kayak gimana banget maksudnya kayak ngomong bonus atau informasi yang tentang bisnis-bisnis yang apa karena dia langsung scam seperti itu kan. Jadi ngomongnya itu kadang-kadang harus dengan bahasa misalnya WA tuh wawa jadi diganti-ganti sih jadi maksudnya yang penting mereka nggak baca kita suruh orang beli atau WA langsung ke kita karena kan dia nggak boleh. Oh oke. Termasuk juga nggak boleh overclaim ya Kak?
Ya, kalau kalian terlalu overclaim, terus maksudnya tiba-tiba keluarin gambar yang diabetes, gambar-gambar yang darah-darah banget, segala macam itu juga nggak dikasih sama TikTok. Jadi sebenarnya guidelines-nya dia itu sebenarnya ya standar sih. Maksudnya nggak boleh yang kekejaman, nggak boleh yang apa. Cuman kadang-kadang kan dia melihat darah-darah, dia langsung anggapnya tuh violence, segala macam seperti itu kan. Nah, itu yang harus kita agak hati-hati sih di TikTok ya, karena kadang-kadang peringatan 3-4 kali hilang akun kita langsung seperti itu. Iya. Karyana, kalau secara pengalamannya Karyana ya, ini tuh apalagi kalau kita ngambil dari sosial media, benar nggak sih? Ini agak sulit untuk kemudian menjadikan dia sebagai loyal customer dan kemudian beranjak ke arah bisnis gitu. Jadi pengguna atau orang-orang yang lihat apa namanya, orang-orang yang lihat TikTok kita, baik itu di VT maupun di live kita, adalah ketika kan mereka memang lagi butuh kan ya. Nah, butuh terus nyoba, nyoba terus oke lah gitu. Udah enakan terus sudah gitu ya eh udah nggak mau juga make gitu. Gimana ya Kak? Ada tips nggak supaya mereka yang katakanlah udah mendekati oke gitu ya, itu mereka mau lanjut? Atau yang kedua, udah pembelian sebenarnya udah enakan bagi mereka, tapi kok mereka nggak mau lanjut pembelian yang kedua, ketiga dan seterusnya? Gimana caranya untuk meyakinkan mereka dan supaya yang tadi cuma beli sekali paket terus bisa beli lagi, dan bagi mereka juga yang udah beli beberapa paket udah sehat terus ngajak ke bisnis gitu Kak. Kira-kira gimana Kak Riana? Nah, kalau itu balik lagi ke follow up sama aftercare ya. Follow up dan aftercare yang baik. Maksudnya orang tuh tahu bahwa niat kita tuh bukan cari omset. Kita hubungin dia, suruh dia beli segala macam itu bukan untuk naikin omset kita aja. Tapi sebenarnya benar-benar aku care sama kamu. Aku tahu bahwa kamu nggak bisa nih cuma minum 1 paket. Kamu harus minum tuh lebih dari itu. Nah, kondisi kamu juga maksudnya belum membaik. Kita tahu bahwa ini terapi berjalan 6 bulan segala macam. Jadi kembali lagi ke empati ya. Gimana orang bisa merasakan bahwa kita memang tulus mau nolongin dia supaya minum bisa lebih murah. Kita memang tulus care sama dia untuk membantu dia, tujuannya buat dia bukan buat kita. Nah, selama orang membaca bahwa kita follow up dia untuk mencari omset, kita mencari dia supaya kita mau bonus, kita lagi ngejar trip atau apa segala macam, ya aku rasa orang itu akan lepas gitu loh. Karena gimana pun klik apa enggak itu masing-masing orang tuh pasti punya rasanya, punya instingnya lah ya, aku bilang ya. Dia tahu bahwa orangnya tulus apa enggak tuh sebenarnya ada instingnya. Jadi aku selalu bilang, kita nggak bisa maksa orang juga sih kalau dia nggak mau, bener nggak? Tapi setidaknya kita udah do the best untuk membuat dia tahu bahwa niat kita baik, niat kita benar-benar maksudnya aku care sama kamu, aku maunya kamu bisa minum, kalau bisa kamu minumnya lebih murah, makanya aku ajak kamu masuk ke dalam bisnis gitu. Bisnis ini bukan buat aku gede sebenarnya, tapi untuk nolongin kamu, untuk nolongin keluarga kamu, untuk nolongin kesehatan kamu, dan aku ajak kamu masuk ke bisnis tuh pure supaya kamu bisa minum gratis, nggak beli terus gitu loh. Dan kalau mereka bisa ngerasain ketulusan itu dan memang niat itu memang bener nih niat kita seperti itu, aku rasa insting mereka ngerasain kok itu kok, ketulusan itu segala macam. Jadi kalau aku sih mainnya di situ ya, aku nggak pernah paksain orang. Oh kamu harus beli terus kalau memang mereka nggak mampu segala macam. Yang penting berapa saat nanti aku follow up lagi, aku kasih tahu lagi ini lagi ada promo apa, aku pasti akan tanyain lagi. Ini ada promo seperti ini loh, kamu nggak mau lanjutin lagi karena kemarin kan kondisi kamu udah cukup baik segala macam. Seandainya kamu ada orang yang bisa kamu rekomendasiin, aku bantuin yuk buat closing biar kamu bisa minumnya lebih murah. Jadi kita yang harus tawarin ya, tawarin bantuan, tawarin solusi buat dia gimana bisa minum, karena kadang-kadang mereka memang 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 butuh cuman nggak ada duitnya, bener nggak kan? Dan kadang-kadang mungkin mereka malu ngomong ke kita tentang hal itu, tapi kan kita bisa tahu aja, kita baca baca situasi pun kita tahu oh mungkin dia stop itu bukan karena dia nggak cocok sama produk, karena memang oh mahal, oh duitnya lagi nggak ada segala macam. Kan kita datang sebagai eh, apa ya, pembawa solusi sebenarnya kan. Nah, itu kerjaan kita. Jadi tinggal kita gimana menggalinya, gimana membuat orang itu tahu bahwa kita tulus mau bantuin dia kok. Aku bukan cari omset dari kamu gitu kan. Gitu sih, Kak Mona. Oke, ya, ya, ya. Jadi balik lagi berarti di kitanya ya, Karyana ya. Jangan mikir konnichiwa yang paling depan. Karena tadi yang kakak bilang nyampe tuh ke transfer tuh. Kalau pikiran kita konnichiwa nanti nggak nyampe ke sana ketulusannya. Tapi yang nyampe, ini mah buat kamu supaya makin banyak untung gitu ya kak ya. Iya, iya.
Tuh malam Dan tuh dokter Islami. Ini kayak dokter Islami itu tuh bener teman-teman. Kamu bayangkan ya dokter Islami itu bikinin VT buat kita ngobrolin tentang healing krisis segala macam dan itu dipakai sama semua orang. Dia nggak pernah mikir ngapain aku bagi-bagi ke kalian. Mendingan aku bagi-bagi ke tim aku tuh aku nggak dapat pairing juga segala macam. Tapi buktinya dokter Islami bagiin ke semuanya. Dia nggak pernah nyebut oh harus beli sama siapa, beli sama siapa. Dia lakukan semua itu malah dokter Islami jadi naik banget. Orang kenal gitu loh semuanya. VT-nya beredar di seluruh member AFK segala macam. Akhirnya orang kenal dokter Islami dan orang percaya sama dia dan akhirnya orang beli dengan gampangnya ke dokter Islami karena apa? Karena dokter Islami benar-benar tulus berbaginya. Itu yang aku bilang kalau kita punya punya seperti itu ya teman-teman ya. Orang yang datang ke kita karena dia ngerasa nih kayaknya aku beli sama dia nih bukan dia dia benar-benar maksudnya nggak sekedar untung-untung atau apa segala macam. Memang orang ini tulus mau berbagi, tulus mau itu. Kalau kalian bisa lakukan seperti itu ya aku yakin loh maksudnya taman bunga itu subur banget tumbuhnya dengan cepat nanti. iya, sip sip. Iya, kalau dokter Islami emang artis Kak Riana. Kemarin di Taiwan juga luar biasa banyak Iya, orang yang minta semua foto. VT-nya langsung bikin plus tuh dokter Islami loh. Iya, bagus ya VT-VT-nya. Oke, Kak Riana, sedikit lagi nih ya. Sebenarnya waktu itu kan Pak Niko kan bilang ya, Kak, kalau kalian sebelum jadi samurai, kalian harus terus kejar dan kemudian fokuskan pada rekrutmen gitu, sponsor gitu. Jangan malah waktu kalian tuh terbagi atau malah lebih besar untuk ngebina tim gitu. Itu gimana kalau secara prakteknya Kak Riana? Ini karena bukannya apa-apa ya. Misalnya nih kan kita ada nih beberapa yang sebenarnya bahkan belum toreda, tapi kemudian kan merekrut dia punya keinginan buat maju Kak. Orang tersebut punya keinginan buat maju yang direkrut. Tapi misalnya belum pernah main TikTok dan sebagainya atau pengen deketin orang, follow up nggak tahu caranya. Kan jadi butuh pendampingan terus kan Karyana. Nah, tanpa terasa kira terbagi besar banget porsinya untuk ngebantu tim gitu ya. Dan ini kegeret-geret sampai kemudian juga beliau sampai beliau juga ketika nanti jadi Ronin berat banget Kak karena ngebangun tim itu tadi. Dan belum lagi nanti ada drama kan Kak. Drama misalnya kamu kok sekarang udah nggak perhatiin saya sih timnya ngomong gitulah A B C D. Nih bagusnya gimana Karyana? Benar. Kalau aku setuju dengan Pak Niko ya. Sebenarnya aku nggak bilang nggak boleh bina tim. Bina tim itu boleh, tapi dengan porsi yang baik gitu loh. Misalnya kita udah tahu kita belum samurai nih segala macam. Berarti porsinya itu nggak bisa kasih misalnya 50-50 yang nggak bisa karena kita harus sponsor sebanyak-banyaknya. Karena aku percaya sama Pak Niko juga sih bahwa kita itu jenderal itu bukan kita yang ciptain, tapi kita memang menemukan. Nah, menemukan jenderal itu artinya kita memang harus cari sebanyak-banyaknya nanti dia akan keluar sendiri kok jenderalnya karena kita nggak bisa ciptain jenderal ibaratnya kita nggak bisa ubahin orang malas tiba-tiba jadi rajin nggak bisa bener nggak kita nggak bisa ubah sifat seseorang sekarang maksudnya seorang ibu aja nggak bisa ubahin sifat anaknya apalagi orang-orang member-member yang kita dapat kalau maksudnya kita mau ubah dia dari yang nggak mau prospek tiba-tiba jadi rajin prospek yang gimana-gimana banget nggak bisa itu pasti harus dari dirinya sendiri dulu bener ya nah kalau masalah temenin segala macam menurut aku ya kita udah closing orang ya kita tetap harus temenin dia tapi dia juga harus tahu aku selalu kalau aku sih selalu mikirnya seperti ini oke aku temenin kamu tapi porsi aku temenin tuh 4 kali itu artinya pertama kali aku temenin aku yang ngomong kamu lihat bener nggak kedua aku ngomong kamu mulai bantuin ketiga kamu ngomong aku bantuin keempat kamu ngomong aku diem gitu loh jadi benar-benar kita temenin habis itu lepas ibaratnya duplikasi itu harus terjadi karena kalau duplikasi itu nggak terjadi dia pas prospek harus kita temenin lagi harus kita temenin lagi harus kita temenin lagi tadi ya harusnya ada dua kekuatan bergabung jadi satu jadi harusnya satu orang tadi punya 24 jam karena dia bergabung dua ini cuma punya 24 jam sama-sama benar nggak sementara kan kita maunya jaringan itu adalah semua orang bisa mencar jadi kalau kita punya 10 orang berarti 10 kali 24 jam benar ya tapi sekarang kalau 10 kali 24 jam itu akhirnya semua orang bergantung sama satu orang ini akhirnya mereka gantung ibaratnya misalnya aku pusing si A nih si A ini cuma mau prospek kalau aku temenin gitu loh jadi kalau aku nggak temenin si A nggak prospek bener ya sementara si B juga sama dia kalau aku nggak temenin dia nggak prospek artinya hari ini kalau aku temenin si A si B nggak produktif bener nggak terus si C juga nggak produktif akhirnya kan terjadi seperti itu harusnya kan sistem jaringan ini adalah semua orang bisa menduplikasikan dengan atau tanpa upline-nya dia tetap bisa jalan bener ya nah itu tetap harus akhirnya kemauan diri sendiri artinya kita temenin oke nih, tapi kita juga harus kasih porsi nih. Aku temenin dia itu
waktunya berapa lama nih. Misalnya aku kasih waktu, oh sebulan aku temenin dia. Setelah itu ya dia harus lepas sendiri. Kalau dia nggak jadi, berarti orang itu bukan jenderal sebenarnya. Tapi tetap kita temenin, follow up dari handphone atau dari apa. Cuman kita nggak bisa temenin nyekorin dia terus segala macam. Karena kita kan butuh orang-orang baru juga. Jadi harus punya waktu yang kita kasih standarnya. Oh, untuk jadi itu berapa lama kita atur waktu itu. Oke, sip. Teman-teman, 1,5 jam nggak terasa ya sama Karyana ya. Ini udah jam 9:02 loh guys. Oke, Karyana, banyak banget ya yang sudah tadi kakak share sama kami ya. Dan nggak pernah kami bosen untuk dengerin segala macam. Apa yang kakak sampaikan itu selalu yang terbaru. Terus kemudian juga ya memang ini sebagai apa ya, sebagai lead kita untuk jalannya PT yang benar gitu. Kak, pernah nggak sih ngerasa udahlah, gue kayaknya stop aja lah di sini. Kalau momen-momen seperti itu, seperti yang aku share kemarin dari video-video aku, pasti ada momen-momen seperti itu, pasti ada kadang-kadang ya, kayaknya ngerasa, maksudnya, gila ya capek banget ya, maksudnya kadang-kadang kita ngerasa, aku udah lakuin all out segala macam, tapi kadang-kadang masih disalah mengerti. Ada perasaan seperti itu, namanya kita cewek kan, apalagi aku orang yang sangat insecure gitu loh, kadang-kadang aku ngerasa, oh kok kayak dia nggak suka sama aku, oh kayak apa, pasti ada seperti itu, namanya kita cewek kan, apalagi insecure, overthinking segala macam seperti itu ada masa-masa seperti itu tapi aku selalu balik lagi aku selalu mikirnya seperti ini loh AFC udah kasih aku begitu banyak banget dan maksudnya aku udah lihat perubahan hidup begitu banyak orang gitu loh aku selalu mikir kalau misalnya Tuhan kasih aku orang Tuhan kasih aku misalnya seberapa yang Tuhan percayakan segala macam dan terus misalnya dia pergi segala macam yang memang 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 bukan maksudnya udah selesai nih segala macam kan kenapa aku harus paksakan aku mendingan fokus ke apa yang masih dikasih Tuhan bersama-sama dengan aku gitu kan mereka yang lagi berjuang mereka yang udah percaya sama aku kenapa aku harus fokus dengan yang pergi kenapa aku nggak fokus dengan yang tinggal gitu kan aku selalu pikir seperti itu kok aku berpikir bahwa walaupun ada satu dua orang yang masih percaya sama aku dan dia tinggal dan dia mau berjuang ya aku berjuang bersama-sama mereka aja kenapa aku harus fokus sama yang pergi gitu. Oke, Kak, kalau misalnya nih ya, ada orang yang selama ini dia mengerjakan dua hal. Ya, satu dia punya hal lain lah Kak untuk pemasukannya. Dan satu lagi adalah AFC. Sebenarnya dia pengen banget nih, AFC ini adalah menjadi masa depannya dia nih Kak. Tapi kan karena memang dalam perjalanan kan dia harus ngebelah diri terus kan. Karena memang secara kenyataan yang katakanlah dia punya kegiatan A yang ini masih mendatangkan income buat dia, walaupun nggak besar. Dan sebenarnya dia percaya AFC dia jadikan B ya. Dia percaya nih AFC adalah masa depannya dia. Dan dia juga ngelihat begitu banyak orang yang berhasil gitu. Tapi pada kenyataannya belum menghasilkan. Dan kalau Kak Riana kan tadi kan ketika quit tapi bicara tentang banyak orang, kenapa gue harus quit sementara juga ini ada orang yang stay, kenapa gue nggak fokus ke dia atau begitu banyak yang sudah kakak bantu secara kesehatan, so you have a good reason lah ya. Tapi mungkin ya, ini buat orang yang tadi ini lagi mikir kan, gue punya reason apa ya sementara menghasilkan? Enggak, belum ya. Terus kemudian juga memberikan banyak kebaikan juga, belum gitu. Tapi dia tahu nih ada masanya si A ini, bagian A ini atau bisnis dia atau kegiatan dia itu ya tos ya dokter Islami, dia tahu ini akan habis gitu. Mungkin dalam 2 tahun ke depan tuh akan habis. Tapi dia nggak berani untuk ninggalin sekarang, Kak. Karena itu benar-benar menjadi income utamanya gitu ya. Apa, Kak, tipsnya atau arahan Kak Riana seperti apa ya untuk kondisi kayak begitu? Ya, aku punya banyak member yang sekarang mereka juga masih dalam karyawan, tapi mereka juga jalanin AFK segala macam ya. Aku selalu bilang sama mereka, mereka harus punya target sendiri, mereka harus punya limitnya sendiri. Jadi kayak karyawan-karyawan yang lagi ikut aku, supervisor segala macam, aku bilang sama mereka, kalian udah harus punya set oh sampai berapa ya aku mau kerjain AFK gitu loh. Kalau aku sih selalu bilang kalau kalian udah punya 100 juta per bulan lepasin karyawannya. Tapi kalau belum kerjain tetap karyawannya tapi sambil aku bilang. Jadi sebenarnya AFK itu nggak butuh kalian
full time sekali gitu loh, karena AFC kan sekarang bisa 4.0, kita bisa kerjain lewat online segala macam, tinggal kalian bagi waktunya bisa apa enggak, aku bilang sebenarnya. Jadi aku cuma butuhnya full heart, aku bilang. Jadi aku bilang, kalian karyawan, kalian kerjain kerjaan kalian sebagai karyawan, terus maksudnya waktu kalian untuk AFC udah harus sediain, tapi waktu kalian misal kalian kasih 3 jam nih buat AFC, 3 jam benar-benar efektif buat AFC, kalian bangun, begitu kalian dapat 100 juta per bulan, lepasin karyawannya. Jadi ada targetnya. Jadi aku selalu bilang sama mereka, ada targetnya. Hidup tuh harus ada targetnya. Nggak bisa let it flow. Terus maksudnya nggak bisa ntar mengalir kayak gimana. Ntar lah lihat ntar esok enggak. Kalau aku, mereka udah tahu nih limitnya apa. 100 juta per bulan, lepas karyawannya gitu loh. Nah, jadi Oke. kalau aku selalu bilangnya seperti itu. Kalau belum ya nggak boleh. Tetap kalian harus, karena kalian kan harus bertahan hidup, kalian harus ngidupin keluarga. Aku nggak bisa bilang jamin kalian, oh masuk AFC kamu pasti dapat duit segala macam, kamu kerjain ini segala macam. Ya kalau mereka nggak tercapai, terus siapa yang mau nanggung hidupnya, bener nggak? Jadi aku bilang tetap kerjain itu, tapi kalian punya limitnya, targetnya berapa, angka pastinya, terus kalian udah kasih waktu nih, misalnya aku mau kerjain 2 tahun aku mau berhenti segala macam, itu udah ada targetnya. Hidup itu kan memang harus seperti itu, Kak. Iya, oke. Terus Karyana ini juga banyak ya teman-teman yang terjadi ya, yang nggak ada leader Kak. Jadi ya misalnya contoh ya, dia pernah membeli dari katakanlah dari apa namanya dari online ya, terus kemudian dia pakai, dia oke, terus kemudian dia pengen ngejalanin bisnis ini serius, tapi karena dari online dan juga nggak ada engagement lah ya dengan waktu dia beli itu gitu. Nah ini gimana nih? Karena kan feel alone ya Kak ya. Itu kan ada banyak yang seperti itu ya. Atau yang kedua adalah apa namanya leadernya ada, tapi malah terjadi dispute misalnya, malah terjadi apa namanya dia nggak trust sama leadernya atau nganggap leadernya tuh nggak support dia gitu. Pernah nggak sih Kak punya pengalaman kayak gitu dan apa yang harus dilakukan sama orang ini ya supaya dia tetap berhasil dan stick sama tujuannya gitu? Gini, kalau ini aku ngomong lagi ya, Pak Niko juga pernah ngomong seperti ini. Maksudnya kita selalu melihat rumput tetangga selalu lebih hijau gitu kan. Kita berasa, oh kayaknya kalau aku ikut leader itu aku bisa lebih sukses nih. Kayaknya kalau aku ikut itu lebih sukses nih. Aku cuma bilang ya, enggak. Kamu ikut yang manapun, kalau kamu pecundang, kamu akan pecundang. Dimanapun kamu berada gitu loh. Jadi sebenarnya aku selalu bilang, sebenarnya kita nggak tergantung dengan siapapun. Bisnis ini adalah bisnis kita sendiri, bener ya. Upline, downline, segala macam itu benar-benar jodoh di AFC. Maksudnya kita memang berjodoh, Tuhan tempatkan kita di sana karena Tuhan tahu memang ya itu tempat kita, benar nggak? Kenapa sekarang kita mengeluhkan apa yang dikasih Tuhan ke kita gitu loh? Tuhan udah tempatkan ke situ. Aku lebih sukanya begini, AFC itu bentuknya jaringan. Oke, upline kita nggak ada, kita masih ada upline di atas lagi, naik ke atas lagi, tinggal naik, naik, naik. Yang penting kita mau cari nggak sih jalurnya kemana gitu kan? Dan aku selalu percaya pasti ada satu upline yang tiba-tiba dia care sama kamu, dia mau temenin kamu segala macam. Masalahnya kita nggak pernah cari itu aja gitu ya. Jadi kita langsung melihat atas kita, wah nah, udahlah males nih segala macam, udah lihat dia doang. Padahal kan ini jaringan, kamu bisa naik ke atas lagi, naik ke atas lagi, dan pasti ada gitu loh yang dia mau. Kata Pak Niko tuh sampai leader kamu nggak ada yang mau ngurusin kamu, Pak Niko mau ngurusin kok gitu kan, benar nggak? Nah Kak, tergantung kita. cara tahu naikin ke atas, naik ke atas itu lewat apa? AFC Connect ya, Kak? Loh, kita nggak bisa naikin AFC Connect. Kalau kamu di bawah ya kamu nggak bisa lihat upline kan. Kamu cuma bisa lihat downline kan. Cuman kan maksudnya kita nih orang yang gampang banget mau nanya, mau apa segala macam kan. Misalnya kamu bilang nih aku jalurnya si ini mau nanya siapa, Pak Niko pun mau kok jawab kok. Beneran, Pak Niko tuh bilang kalau kalian nggak punya upline, nggak ada yang mau temenin kalian, dia siap bantuin. Bener gak? Nah, misalnya bener-bener nggak tahu nih upline-nya ke siapa. Kalian tanya misalnya ke kalian tahu grupnya siapa. Kalian kan masih masuk AFK masuk satu grup kan. Di grup itu kan pasti ada lead gedenya siapa kan. WA aja lead gedenya. Aku di bawah ini segala macam. Cuman kan ini mungkinnya nggak jalan segala macam. Aku boleh tahu nggak ya? Aku bisa belajar sama siapa. Aku yakin kok semua leader tuh pasti pengen jaringannya jalan, bener nggak? Kalau ada seseorang yang tiba-tiba mencari dan dia mau jalan, pasti dicariin ya. Siapa yang kira-kira bisa bantuin dia, domisilinya di mana, segala macam. Aku sih bakal kalau ada member aku tiba-tiba nyari nih, aku kehilangan induk nih, aku mau ini segala macam, dia di tim Doraemon, wah aku akan cariin buat dia, wah orang ini mau jalan, bener nggak mungkin aku lepasin seperti itu kan. Nah jadi aku selalu bilang kita nggak bisa bilang oh upline kita nggak bagus, downline kita nggak bagus segala macam atau apa. Aku selalu bilang kamu tunjukkan dulu kamu jenderal, baru kamu bisa hasilin jenderal. Kalau kamu sendiri bukan jenderal, kamu berharap dapat jenderal ya nggak mungkin. Aku bilang seperti itu. Jadi aku selalu percaya semua itu jodoh, semua itu jodoh. Maksudnya kita nggak bisa bilang
aku salah dapat leader, aku salah dapat upline, semua itu kan benar-benar jodoh, bener nggak? Kamu jadi apa enggak itu nggak tergantung dengan siapapun. Boleh tanya Cieni, boleh tanya Kak Anis ya. Memang aku di awal-awal tuh aku orang introvert, aku tuh nggak kenal sama mereka, benar-benar nggak kenal sama sekali nggak kenal gitu loh kan. Kami benar-benar tahunya dari online segala macam kan. Sementara aku orang yang nanya sama orang baru juga agak-agak sungkan, takut ganggu, takut apa gitu kan. Dulu awalnya seperti itu, benar-benar. Kak Anis tahu tuh, aku nontonin YouTube setiap malam, belajar autodidak, sampai akhirnya kami ketemu sama Ko Yohanes, kami belajar sama-sama gitu kan. Karena dulu Cieni sih yang ngajarin, cuman kalau Cieni kan aku takut-takut dulu kan belum kenal Cieni kan, jadi pas bahasanya orang Medan ketemu bahasa orang Batak, kadang-kadang aduh agak-agak takut, padahal Cieni baik, maksudnya cuman karena, waduh, ini langsung Cieni bilang, gak usah belajar, langsung jalan aja kan, kadang-kadang agak takut dulu waktu awal, kalau sekarang udah kenal Cieni mah udah enak banget. Cuma itu yang aku bilang, sebenarnya kan tergantung kitanya mau apa enggak, bener nggak? Kalau kitanya mau nih ya, sekarang dunia tuh udah online. Kamu mau cari apa aja marketing plan, mau cari tentang Subarasi, Utsukusi, mau cari cerita tentang apa aja, kalian tinggal buka TikTok, buka Google, buka YouTube, buka Facebook, buka IG. Informasi itu banyak banget. Kita bisa belajar sendiri, kita bisa coba sendiri, zoom banyak, tinggal praktekin sendiri kalau mau. Sebenarnya bener nggak kawan? Jadi akhirnya karena kitanya sendiri nggak mau, akhirnya kita nggak coba juga, akhirnya kita mencari salahnya di mana. Oh, salah upline aku karena aku upline-nya nggak kooperatif segala macam. Padahal kalau kita mau lihat sendiri, mungkin memang kita yang nggak berusaha untuk mencari, nggak berusaha untuk belajar, nggak berusaha untuk apa ya, upgrade segala macam. Kalau aku sih lebih sukanya seperti itu. Jadi aku nggak suka orang yang dia menyalahkan upline-nya atau menyalahkan downline-nya atau apa. Aku selalu bilang di sini tuh kita nggak cari siapa benar siapa salah. Aku bilang nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Kamu tambah cari siapa benar siapa yang salah, solusi masalah justru nggak tercapai. Aku bilang kan. Justru yang kita cari itu solusi kan. Artinya kalau ada masalah fokusnya ke masalahnya bukan siapa benar siapa salah. Aku bilang. Kalau soal leader, soal upline, soal downline, silakan cari. Tidak ada yang pernah bilang, oh leader aku baik banget segala macam. Semua orang tuh pasti merasanya kayaknya leader yang lain lebih baik deh. Karena dia nggak merasa gimana di treat sama leader yang lain gitu kan. Dia cuma melihat dari sisi luarnya, oh kayaknya enak ya jadi anaknya dia ya. Kayaknya jadi anaknya dia diladenin ya segala macam ya. Belum tentu Kak Mona. Benar-benar belum tentu. Itu benar-benar tergantung kitanya. Kalau kitanya mau mencari, kalian pasti dapetin leader yang mau temenin kalian kok. Aku percaya kok itu kok. Kitanya aja nggak mau cari sebenarnya. Gitu. Oke, jadi back to us lagi ya Kak, dan karena ini bisnis kita gitu, mau sampai kapan kita nyalahin orang ya, mau sampai kapan nyalahin keadaan, dan kemudian juga mau sampai kapan juga kita terus excuse ya Kak. Semakin banyak Mm-mm. excuse ya udah jalan di tempat lah guys gitu ya, seperti itu ya. Oke, Kak Riana aku ingat banget ya waktu aku pernah wawancara Kakak juga kan tahun lalu. Ingat banget Kakak memberikan filosofi, ini aku ulang lagi mungkin buat teman-teman yang baru masuk ya, filosofi tentang pesawat terbang. Masih ingat nggak tuh Kak? Pesawat terbang bisa lepas landas karena apa? Pesawat terbang bisa lepas landas karena sebelum dia terbang itu kecepatannya penuh gitu. Jadi di AFC ini kok kayaknya susah banget ya kita naik ya. Jangan-jangan memang saat ini kecepatan kita kurang penuh sehingga masih aja berkutat di bawah gitu ya. Termasuk juga tadi ngomongin tentang beresin mentality kita atau tadi secara perbanyak kita untuk banyak melakukan hal-hal yang lebih positif. Kemudian juga tadi yang Kakak bilang kalau di Ninja tuh bangun tidur udah langsung tahu gue harus ngapain gitu ya. Jangan-jangan kita belum berada di masa itu sehingga akhirnya berkutatnya di situ-situ terus dan nggak pernah tinggal landas. Kalau kemarin siapa yang bilang ya di panggung LOP ya, kalian maunya tuh ngelihat karyanya juga kalau nggak salah kesebut bicara. Kalian pengen seperti saya mau jadi daimyo, tapi mau nggak kalian ngejalanin apa yang sudah saya jalanin gitu ya. Which is Iya, itu pasti semuanya ada harganya kan, Kak Mona ya. ada harganya, betul. Ada harganya dan skenario orang juga berbeda-beda ya. Tapi nggak usah dibanding-bandingkan dengan yang lain, tapi bandingkan dengan diri kita yang kemarin dengan yang sekarang dan seterusnya. Kak, Itu paling benar. ini apa namanya? Ini juga banyak pertanyaan ya Kak. Dan saya sempat baru aja mengalami beberapa waktu lalu Kak, ketika kita menyampaikan kepada seseorang yang sedang sakit, terus kemudian dia coba produk ini, kodorono terus meninggal dunia Kak. Dan apalagi ini orang ini kebetulan dekat sama kita, entahlah itu saudara atau itu tetangga atau itu teman gitu ya. Dan itu kita kayak ngerasa feeling guilty banget. Apalagi kemudian
orang-orang sekitar bilang tuh kan gitu, sia-sia aja beli udah mahal-mahal dan sebagainya. Beberapa teman-teman down nggak? Ada beberapa orang yang sempat sharing sama aku itu down terus sampai, duh gimana nih gue jadi takut untuk rekomendasiin. Nah kalau dari Karyana gimana Kak memandang hal itu Kak? Kalau itu aku balik lagi ke teman-teman ya. Kalian percaya nggak dengan produk kita dulu? Kalian trust nggak dengan produk kita? Kalian tahu persis bahwa isinya ini nutrisi gitu loh. Isinya itu semuanya organik. Kita tahu persis bahwa produk kita tidak mungkin menyebabkan kematian gitu loh. Dan kita tahu bahwa kematian itu adalah takdir. Maksudnya sehat, hidup, mati segala macam itu kan haknya Tuhan, bukan haknya kita. Benar nggak? Dokter pun kasih obat nggak pernah bilang bahwa kamu minum ini udah pasti sembuh. Kamu cuci darah udah pasti nggak meninggal. Nggak ada siapapun yang bisa menjamin semua itu, cuma Tuhan yang bisa, bener ya. Jadi yang penting kita udah menjalankan yang benar, kita nggak overclaim, kita nggak janjiin yang terlalu berlebihan dengan keluarganya. Kita udah kasih tahu bahwa ini adalah produk terapi, kita udah kasih tahu dengan benar. Selama kita jalani dengan benar, tidak ada yang perlu kita takutkan gitu loh. Karena kita ngomongin udah benar, bener kan? Nah, untuk ngomongin ke teman-teman yang ngomong seperti itu, kita juga nggak bisa menutup mulut semua orang. Orang kan kadang-kadang sengaja menjatuhkan, sengaja maksudnya bikin oh supaya lu nggak bisa jualan segala macam. Selalu ada orang-orang seperti itu, bener gak? Dan kita juga nggak perlu yang harus membela diri, harus yang maksudnya konfront setiap mereka itu kita harus konfrontin segala macam. Sekali lagi balik lagi ke brandingnya kita, balik lagi ke gimana cara kita menjelaskan dengan baik, gimana kita mengungkapkan bela sungkawa kita kalau mereka memang ada yang meninggal atau apa, tapi dengan bahasa yang baik. Yang pasti kamu udah usahakan yang terbaik gitu loh, kamu udah kasih yang terbaik. Sekali lagi ya namanya hidup dan mati itu adalah milik Tuhan. Tapi pasti mama kamu tahu bahwa kamu udah lakukan yang terbaik buat dia. Kita tetap kasih support segala macam. Dan dari awal dia udah tahu bahwa oh AFC nggak menjamin bahwa orang nggak bisa mati gitu kan. Kalau orang bisa menjamin orang nggak bisa mati ya semua orang aja minum AFC udah pasti nggak bisa mati gitu kan. Jadi kalau aku sih karena aku nggak pernah overclaim dan aku selalu jelaskan dari awal ini adalah bentuknya terapi hidup dan mati. Kadang-kadang kalau orang yang sakitnya udah berat malah aku kasih tahu ya, aku kasih tahu mereka gini ya teman-teman ya, aku nggak bisa jamin, aku bilang ya ini sehat apa enggak, tapi akan lebih baik dia pakai ini daripada enggak. Setidaknya maksudnya dia enggak terlalu menderita, enggak terlalu kesakitan, segala macam. Siapa tahu, toh kamu juga udah coba semua medis, kamu udah coba segala pengobatan, memang belum membaik, siapa tahu ada jalannya. Tapi kalaupun seandainya sampai enggak, aku selalu bilang seandainya sampai enggak, kamu tahu bahwa kamu udah kasih dia yang terbaik, kamu udah kasih, maksudnya benar-benar udah persembahkan yang terbaik, dan aku tahu mereka tahu bahwa kamu udah kasih ini yang terbaik. Jadi aku ngomongnya selalu seperti itu. Jadi aku nggak takut, nggak pernah takut kalau seandainya terjadi apa-apa. Karena mereka udah tahu, aku nggak pernah overclaim juga. Aku udah jelasin dari awal. Tuh. Oke. Dan itu kayaknya jawaban yang sama kalau orang nanya ya, bisa sembuh nggak? Iya, Berapa iya. paket pakai ini kalau kalau benar-benar sehat gitu. Terus Mhm. nanti kalau kita jawaban misalnya ya intinya bahwa nggak ada yang bisa menjamin kesembuhan dan sebagainya, terus disambung nih dengan jawaban begini. Oh kalau gitu ngapain beli ini mahal-mahal kalau juga nggak dijamin bakalan sehat gitu. Oh, kalau itu Gitu. aku selalu bilang, aku selalu balikin lagi, gini loh, kan yang sakit kamu, gitu loh. Aku sih bener-bener cuma pengen kasih solusi biar kamu nggak itu. Kamu ke dokter pun, dokter suruh kamu cuci darah pun, dokter nggak berani jamin kamu pasti sembuh, bener nggak sih? Dan kamu pun akan habis duit banyak banget. Aku selalu jelasin seperti itu sih. Kamu pun akan habis duit banyak banget. Gimana seandainya kalau tiba-tiba pas kamu pakai ini ternyata kamu membaik, ternyata oh kamu bisa bisa apa? Keadaan kamu bisa jalan-jalan lagi, kamu nggak nyusahin orang buat harus pakai suster, harus pakai apa, kamu juga bisa mandiri, kamu juga bisa menikmati hidup segala macam. Kenapa kamu nggak berpikir seperti itu? Aku selalu balikin sih kalau orang yang negatif thinking ya, aku selalu pikirin, kenapa kamu nggak pikirin sebaliknya? Kalau yang terjadi sebaliknya gimana? Gitu-gitu sih. Oke, sip. Wow. Kak, 9.20 tadi dia minta sampai jam 10 sih. Waduh, jangan dong guys. Karyana juga banyak kerjaannya ya, teman-teman ya. Kalau kalau kita mah seneng dengerin Karyana, denger udah cantik wajahnya, pengalamannya besar, banyak, dan kemudian juga ini Ya, udah perlu soalnya anak kode aku ya. mau tidur, gak tidur-tidur. Nungguin di sini. Udah kasih kode maaf ya nak, ya Allah ini gara-gara ini nih apa pengagum mama nih nak banyak banget nih. Karyana satu kata untuk teman-teman Fast Track Kak, sebelum kita akhiri. Aku selalu bilang ke mana-mana pun, aku selalu bilang gini loh,
bagian kita tuh cuma memantaskan dan melayakan diri teman-teman. Apa yang kita tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Aku selalu bilang seperti itu. Tuhan tuh mau lihat kalau ketika kita pantas, ketika kita layak, kalian nggak tahu gimana caranya tiba-tiba pintu itu dibukain langsung pok, 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 semuanya dengan cepat seperti itu. Nah sekarang pada saat memantaskan dan melayakan diri itu pasti banyak ujiannya. Karena kan nggak mungkin dong semuanya sesuatu yang indah itu nggak didapatkan dengan cara mudah, teman-teman. Nggak didapatkan dengan cara instan. Jadi aku cuma mau bilang sama teman, bayar aja harganya karena memang itu harga harga sesuatu yang indah itu memang semahal itu dan memang kalau murah mah nggak indah, bener gak sih? Kalau kalian mau yang indah ya pasti mahal. Nah kita bayar tuh bayarnya juga Tuhan nggak minta bayar yang langsung plok mahal banget segala macam langsung dibayar sekaligus nggak. Makanya kita cicil pelan-pelan, butuh waktu, butuh butuh air mata, butuh usaha segala macam. Setia aja dengan perkara kecil karena eh, Pak Diko selalu bilang kuncinya di akhir itu cuma sabar kok. Entah kamu 2 tahun kan, entah kamu butuh 5 tahun kan, entah kamu butuh 10 tahun kan, kamu tetap akan sampai Busido kalau kamu sabar. Jalanin aja. Gitu ya Kak ya. Pokoknya sabar akan Ya, nyampe itu ke Busido tuh. pasti kalau kamu jalanin terus tidak mungkin enggak. Hari ini kamu bangun ya, hari ini nggak ada orang beli sama kamu. Mungkin tapi 2 tahun lagi, tiba-tiba taman bunga kamu udah jadi, mereka sekali AFK langsung ingatnya Kak Mona, langsung ingatnya Kak Anis, langsung beli karena kita setiap hari promosiin itu, bener gak? Aku tadi ada dapat satu quote yang bagus, aku bagiin deh ya. Sebentar, karena ini bagus banget kok teman-teman. Tadi aku bagiin di grup aku. Area karena WA berapa hari ini agak lemot ya. Nih dia bilang, Iya, pertarungan brand betul. hari ini bukan lagi tentang positioning, melainkan reach, frekuensi, dan memori. Reach semakin mahal, frekuensi semakin rendah, dan memori semakin pendek. Yang ganteng akan kalah dengan yang rajin datang. Artinya apa teman-teman? Yang penting itu kita sering gitu loh, terus-menerus orang lihat kita konsisten, terus kelihatannya muka kita, terus kita tetap akan menang dari mereka yang lebih ganteng, yang lebih hebat segala macam tapi mereka jarang gitu kan. Nangkep ya? Oke. Iya, 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 nangkep, nangkep. Jadi kalau zaman dulu dibilang hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, berarti sekarang ini rajin pangkal kaya ya Kak ya? Nanti bakalan ujungnya dapetin uang banyak dan mencapai ke Iya, tujuan. tetap pokoknya dia bilang yang ganteng tuh kalah dengan yang rajin datang. Itu aja sih kuncinya rajin datang. Artinya aku cuma bilang konsisten aja di sini sampai orang kenal kita, sampai orang tahu sekali lihat Kak Mona, oh Mona AFC, oh Kak Anis AFC, langsung orang tuh langsung tahu, wah dia penjual AFC. Kalau kita belum ada embel-embel itu berarti orang belum kenal kita nih. Wah, keren banget loh. Yang terakhir itu buat semangat banget loh Kak, beneran. Jadi wow, ya udah gitu ya, tinggal jalanin aja ya. Terus menerus konsisten gitu ya. Dan Bener pasti kayak akan dokter dapat. Islami, coba siapa yang nggak kenal dokter Islami? Setiap hari ada Iya, videonya dokter Islami, bener gak? Itulah gunanya kita menampilkan diri setiap hari betul kan supaya kita sekali. dikenal. Iya, kalau dokter Islami udah ganteng, terus rajin lagi. Bentar lagi Iya, sampai Bu Sido nih. Amin ya Robbal Alamin. iya. Sekarang Oh, dokter yang kepala RS aja rajin, masa kita yang awam nggak rajin gitu loh. iya. Oke, teman-teman, udah jam 9.24, waktunya kita untuk berpisah. Daging semua ini mah ya. Luar biasa ini untuk segala yang sudah tadi Kak Riana sampaikan. Terima kasih banyak Kak Riana sudah berbagi vibes positif ya, kemudian juga berbagi tips, berbagi cerita, kemudian juga berbagi juga berbagi apa ya namanya ya, berbagi semangat ya. Dan benar banget itu tadi kata-kata terakhir apa kata Pak Niko, sabar aja kamu akan sampai ke Bushido dan lakukan aja terus-menerus nanti kamu akan dikenal itu benar-benar energi banget. So teman-teman do not give up ya karena ngapain give up gitu ya. Dan yang penting adalah kita mulai sudah setiap hari itu punya agenda. Agendanya ini kita buat untuk dijalankan, bukan dibuat untuk disetor ke leader tapi nggak dijalankan ya. Seperti itu dan kemudian juga tentunya kita harus banyak belajar banyak sekali apalagi yang tadi juga kata kunci dari Kak Riana kalau orang dulu Bushido mencapainya 4 tahun dia melakukan misalnya ketemu orang setiap hari 3 kali ya maka kamu harus lakukan 2-3 kali lipat karena sekarang persaingannya udah makin ketat ya tapi juga sebenarnya kemudahan jauh lebih mudah ya Kak ya kalau kita bandingkan dengan zaman dulu Pak Niko ngebangun kan Iya. dengan apa dengan Dokter Luigi kan itu Dan market istilahnya kita juga makin besar kan, sekarang mendunia loh. Karena kita marketnya udah masuk Malaysia, kita udah masuk Amerika loh. Jadi market kita juga makin besar. Maksudnya semakin banyak dutanya AFC, market kita juga makin besar. Apa yang kita takutkan?
Betul, betul banget. Tapi yang penting ya udah do it, sabar, dan kemudian lakukan terus sampai tentunya juga ya selalu kita selalu kita bertumpu pada Tuhan ya, karena kembali lagi ya teman-teman, ini selalu dikatakan AFC ini adalah jalannya Tuhan ya, membantu untuk memberikan banyak kebaikan, transformasi untuk semua orang gitu. So kalau seandainya memang saat ini kita masih agak linglung, bingung mau ngapain, kayaknya udah nggak saatnya. Tadi Karyana udah ngomong panjang kali lebar. Terus kemudian juga kalau kita masih menyalahkan, ya leader saya gini sih, terus ini begitu ya, soalnya aku nggak ada yang mandu, itu juga udahlah ya, come on gitu. This is your business, so ayolah kita lakukan untuk our own business ya, karena ini nanti akhirnya juga visi kita akan makin berkembang ya Kak Riana ya, karena Kak Riana sekarang udah sampai pada tahap, kalau gue tinggalin ini sementara begitu banyak orang di sini yang terbantu kan, kenapa gue so egois gitu ya. Kemarin Karyana sempat cerita gitu pasti LOP. Padahal itu udah ngomongin tentang masalah rumah tangga lagi. Aduh, saya pas dengar kakak gitu aja nyesek. Ya, karena sampai sampai dikasih bahasa begitu gitu ya. Tapi kembali lagi semua pilihan, dan alhamdulillah ya teman-teman ya, good reason untuk berada di sini, mudah-mudahan meliding kita untuk sampai kepada tujuan. Thank you sekali lagi Karyana, kita beri applause dulu yuk sama Karyana lewat icon. Semuanya Yang bisa kasih sukses icon ya. love, Pokoknya jangan love. menyerah ya semuanya ya. Sip, tidak menyerah. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di acara talk show lainnya, dan ini sebagai salah satu benefit teman-teman karena ada di Fast Track. Ya, karena memang serius banget nih para komite untuk menjadikan Fast Track ini benar-benar menjadi sebuah sarana untuk mengantarkan kita lebih cepat mencapai tujuan kita. So, sampai ketemu lagi teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Makasih See you. Karyana. Terima kasih Kak Anis, terima kasih semuanya. Terima Bye. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat Udah, malam. udah Terima saya kasih. foto ya. Udah ya, makasih Kak Pak Nih. Izin Terima live ya kasih. Oke, semuanya terima ya. kasih Karyana. Bye, night all. Nah, dan teman-teman semua, sampai ketemu besok pagi Ya, ya. bicara GVP, betul. Ya, besok pagi ada GBP ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. izin ya teman-teman. Ya, terima kasih Pak Ne. Oke.